Sementara Lu Yun sangat menyayangi Liu Qingmiao, dia sering membuat sakit kepala. Tauge kecil sering muncul dengan satu ide aneh demi satu yang akan melemparkan dia untuk satu putaran, ke titik di mana dia sering bertanya-tanya apakah dia bukan transmigrator lain dari bumi, bukan nenek moyang monster kuno yang terlahir kembali. Sementara itu, Xing Chen menarik naga emas kecil dari tangan Liu Qingmiao dan mengambil tauge kecil di dalam kerajaan neraka. Bahkan ketika replika itu kembali ke dunia bawah, waktu di luar masih mengalir secara paralel dengan waktu di luar. Selama tubuh utamanya, yang telah menyempurnakan Tome of Life and Death, tidak kembali ke neraka, perjalanan waktu tidak akan berubah. Di dalam neraka, floating peak tata letak kebangkitan tidak terlihat. Itu telah bergabung dengan bioma khusus dan menjadi satu-satunya lokasi di dunia ini yang dipenuhi vitalitas. Zona kehidupan selebar 500 km yang diciptakannya adalah wilayah tabu, di tengahnya terdapat danau petir. Energi pedang mendidih di dalam danau petir Dongfang Hao, tempat di mana energi petir dan pedang bertemu untuk membentuk variasi petir cair. Dengan lebar kurang dari 100 meter, kolam Lu Yun sendiri tidak sebesar itu, tetapi dipenuhi dengan esensi kesengsaraan yang paling murni dan mengandung sejumlah besar vitalitas dan energi alami. Lu Yun memutuskan kultivasi Liu Qingmiao dan fondasi Dao abadinya, lalu melemparkannya ke danau yang lebih kecil. Baiklah, sekarang gunakan petir cair untuk menyusun kembali fondasi abadi dan akar rohmu. Aku akan berjaga-jaga untukmu. Replika Xing Chen-nya duduk bersila dan diam. Kakak perempuan, di tengah kolam petir lain, yang lebarnya hampir 600 meter, Zhou Longxiu yang sekarang fana berbaring tengkurap dan memperhatikan Liu Qingmiao dengan cemas. Jadilah anak yang baik, saudara junior. Jangan bicara, fokuslah pada kultivasimu. Liu Qingmiao menasihati seperti penatua yang bijaksana, tetapi tidak sebelum tersedak beberapa suap esensi kesusahan cair terlebih dahulu. Anak-anak dewasa ini cukup dewasa sebelum waktunya, bukan? Melihat ke atas dan melirik ke seluruh kerajaan, Xing Chen melihat perubahan halus di 10 Yama Halls yang diposisikan di 10 arah. Jika saya tidak naik ke keabadian, Aula Yama akan tetap seperti sebelumnya. Dengan kata lain, identik dengan Aula Yama di era Dao manusia. Tapi sekarang setelah saya menjadi abadi dan kehilangan otoritas saya atas reinkarnasi dan penilaian kehidupan itu sendiri, Aula Yama ini secara tak terduga telah berevolusi menjadi dunia Yama dari 10 arah, dunia cabang yang lahir dari neraka. Kesadaran tiba-tiba menyerang Lu Yun. Dengan pola pikir manusia modern dari bumi, dia telah melepaskan kekuasaannya atas semua makhluk hidup. Tidak hanya itu tidak melemahkan kekuatannya, tetapi dia bahkan mendapatkan keuntungan tak terduga dalam prosesnya. Demikian juga, Yu Ying dan Raja Yama lainnya juga mendapat manfaat besar dari keputusannya. Sekarang Aula Yama telah berevolusi menjadi dunia mereka sendiri, Raja Yama dapat menggabungkan roh mereka yang baru lahir ke dunia itu dan menikmati hidup yang bertahan lama saat roh mereka yang baru lahir terus hidup, seperti Lu Yun dengan kerajaan neraka. Tentu saja, itu masih belum mewakili keamanan mutlak. Sekelompok hantu Akasha telah menginvasi dunia bawah belum lama ini. Jika bukan karena Gelong, kerajaan akan berantakan sekarang. Meski begitu, pelayan tua itu menderita luka berat dan sekarang sedang beristirahat di bawah pohon karma. Dengan pengalaman di belakangnya, Lu Yun tidak lagi berani impulsif. Kerajaannya masih lemah, lebih lemah dari semua aspek di dunia luar, yang menjadi alasan baginya untuk berhati-hati. Neraka adalah alam yang rusak, dan ada banyak fragmen lain yang mengambang di multiverse pada umumnya. Dia harus menemukan mereka satu persatu dan memasukkannya ke dalam miliknya. Metode utama lainnya untuk melakukannya adalah dengan terus meningkatkan kekuatannya dan memperkuat semangatnya yang baru lahir, sampai suatu hari berevolusi menjadi 6 jalur reinkarnasi yang sebenarnya. Pada saat itu, semua fragmen yang tersebar di multiverse akan kembali kepadanya dengan sendirinya. Sementara Liu Qingmiao dan Zhou Longxiu sibuk menyusun kembali dana Dao mereka, Lu Yun dan King Yu berhasil merumuskan seni pemurnian tubuh. Secara keseluruhan, ini terdiri dari kumpulan metode pernapasan dan serangkaian teknik tinju. Pernapasan bersirkulasi dari dalam keluar, sementara teknik tinju mengalir dari luar ke dalam. Bersama-sama, keduanya digabungkan dengan sempurna menjadi sistem kultivasi yang lengkap. Selain itu, seni pemurnian tubuh juga merupakan metode yang lengkap. Selama mereka terus menyempurnakannya dengan formula Dao, itu bisa digunakan ketika seseorang menjadi seorang kultivator, terus relevan setelah kenaikan abadi, dan berguna lebih jauh lagi. Metode pemurnian tubuh ini hanyalah titik awal. Itu dapat digunakan dengan cara tanpa akhir dan menghasilkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya jika Anda dapat memperoleh organ lain dari surga dan bumi,
saya dapat meningkatkan metode ini ke tingkat keabadian sejati dengan mengikuti sifat-sifat organ tersebut. Mata King Yu berbinar karena kegembiraan. Di tangannya, formula Dao telah mencapai tingkat kecanggihan yang menantang surga. Begitu dia menjadi abadi, dia bisa mengasimilasi formula Dao menjadi Dao abadi dan menetapkannya sebagai jalur sah Dao abadi, yang hidup berdampingan dengan 4 jalur tambahan peralatan, pil, formasi, dan jimat. Bahkan, mungkin lebih unggul dari 4 jalur tradisional. Organ ketiga, waktunya memang matang. Lu Yun tiba-tiba berubah serius. Yu kecil, masih ada 2 bulan lagi sampai kesengsaraanmu. Selama waktu ini, saya akan memancing pohon kehidupan kuno di sini. Dengan sedikit awal, King Yu melihat ke bawah. Dia akan naik ke keabadian dalam 2 bulan lagi. Kutukan racun di dalam dirinya menjadi lebih terlihat dari hari ke hari, dan itu mulai samar-samar beresonansi dengan Dao abadi dunia. Jika dibiarkan sendiri, kutukan racun akan mencemari semua Dao abadi selama kenaikannya, menyebabkan kematian sejumlah nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang diatur olehnya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Yun masih tidak tahu siapa yang menggunakan King Yu sebagai pion dan menanamkan kutukan mengerikan di dalam dirinya, apakah mereka tidak takut menjadi korban racun itu sendiri? Atau mungkin, seperti dugaan pertamanya, seseorang hanya ingin menggunakan dia untuk mengumpulkan 10 akar roh bawaan dunia. Dia sekarang memiliki 3 dari mereka dalam kepemilikannya bambu sakit hati, Moon Osmanthus, dan Fusang Purewut, The Chaos Lotus, akar roh bawaan keempat dan peringkat nomor 1 di antara semua 10, kemungkinan besar dengan klan Ling. Nona Ling Rumeng, jenius muda klan, telah memunculkan fenomena dalam bentuk Chaos Lotus selama kenaikannya. Itu sudah terlihat di seluruh Nefrite Major, menandainya sebagai salah satu jenius tak tertandingi di zaman sekarang. Tapi dia menghilang setelah itu dan tidak pernah terlihat di depan umum sejak itu. Meskipun banyak orang mendambakan Chaos Lotusnya, tidak ada yang bisa mengikuti jejaknya lagi. Pohon kehidupan kuno. Selama dia bisa memancing pohon menjauh dari gurun tak berujung ke barat Nefrite Major, kutukan racun pada King Yu bisa diangkat. Terlebih lagi, menurut Ashu altar kayu dan hati di dalamnya terletak tepat di kaki pohon kuno. Ketika pohon itu tiba di Provinsi Senja, altar dan hati akan menyertainya. Di depan gerbang barat kota Dao, sebuah proyek konstruksi besar sedang berlangsung. Air terjun kristal abadi dipahat menjadi taman raksasa. Segala sesuatu di dalam taman terbuat dari kristal. Yang membuat semua orang tercengang, taman itu menempati area yang lebih besar dari kota Dao itu sendiri lebih dari 10 kali lebih besar, tepatnya. Taman dengan skala ini harus membutuhkan kristal abadi dalam ratusan triliun, setidaknya. Tindakan Lu Yun sekali lagi membuat dunia bergejolak. Sungguh boros. Sungguh pemborosan yang luar biasa, tidak berguna. Tidak ada yang menyangka Lu Yun akan membangun taman yang sangat besar menggunakan ratusan triliun kristal. Itu ratusan triliun kristal premium. Pegunungan kristal yang dimiliki Pangeran Tuli dan 5 anak hilang lainnya hanya ratusan miliar kristal premium. Tetapi mereka sudah cukup kuat untuk menghancurkan Dewa Abadi. Lu Yun, bagaimanapun, telah memahat taman dari kristal murni, menghabiskan beberapa ribu kali lebih banyak sumber daya bukan untuk membuat senjata atau formasi abadi, tetapi taman yang tidak berguna. 368 triliun kristal premium adalah jumlah astronomi di dunia abadi. Kristal abadi tidak hanya mata uang utama dunia, tetapi juga sumber daya yang diperlukan untuk budidaya. Kristal juga diperlukan untuk memperbaiki pil, harta, jimat, serta mengatur formasi. Apa gunanya membangun taman dengan ratusan triliun? Baik untuk pertunjukan atau budidaya, taman itu adalah pemborosan sumber daya yang sangat besar. Setelah menerima berita itu, Kepala 13 Serikat Pedagang bergegas ke lokasi konstruksi, tetapi dihentikan oleh formasi megah yang megah. Raja Yamafeini, Aoxue, Huang Qing, dan Xingzi secara pribadi menahan benteng. Mereka akan mengatur formasi demi formasi dengan orb formasi Yin dan Yang untuk mengisolasi daerah tersebut. Taman kristal adalah umpan utama untuk memikat pohon kehidupan kuno ini adalah masalah yang terlalu penting untuk mengambil risiko gangguan apapun. Jadi, Lu Yun telah melangkah lebih jauh dengan mengatur formasi dengan orb formasi untuk melindungi tanah. Konstruksi dieksekusi oleh prajurit Infernum dan kacangnya, dan dia sendiri yang bertanggung jawab atas tata letak taman. Apa yang kamu lakukan, Lu Yun? Tanya Kepala Paviliun Panorama. Meskipun kristal adalah milik pribadi Lu Yun, sebagai senior dan sekutu, dia merasa itu adalah tugasnya untuk membimbing Lu Yun ke jalan yang benar. Di antara mereka, Kaisar Mata Air Kuning menyimpan paling banyak keluhan.
Dia telah menyampaikan undangan ke Yellow Springs Land lebih dari sekali, tetapi Lu Yun entah membuat alasan atau menghindari undangan itu. Baru beberapa hari yang lalu replikanya Xing Chen melakukan kunjungan mendadak ke Yellow Springs Land, tetapi hanya untuk mendapatkan 10 triliun kristal dari brankas tanah itu. 10 triliun adalah jumlah astronomi untuk Yellow Springs. Tanah itu miskin, dibandingkan dengan 9 jurusan dan 9 tanah lainnya, jadi Kaisar Mata Air Kuning harus menggertakkan giginya dan mengencangkan ikat pinggangnya untuk mengumpulkan 10 triliun. Seluruh cobaan itu membuat Kaisar frustrasi dan penuh keluhan. Dia tidak hanya kehilangan penerusnya ke Provinsi Senja, tetapi dia juga memberikan 10 triliun kristal tanpa mendapatkan imbalan apapun setelah menjadi sekutu Senja. Jika aliansi pedagang tidak memberi Yellow Springs diskon untuk penangkal petir dan meriam kristal karena rasa bersalah, Kaisar akan merobek perjanjian mereka dan meludahinya untuk tindakan yang baik. Dia bisa tahu dari pemindaian cepat 10 triliun yang membentuk fondasi taman bahwa mereka adalah 10 dari mata air kuning. Energi unik dari tanah tetap berada di kristal. Dia menjadi ungu karena sangat marah sehingga dia hampir menerjang Lu Yun. Ah, senior, yang mulia. Lu Yun berbalik dan tersenyum pada makhluk abadi yang berkerumun di sekitar taman. Kaisar merasakan darah di bagian belakang tenggorokannya. Dia memakai penyamaran lain, namun Lu Yun masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama dan mengungkapkan identitasnya. Syukurlah dia tidak mengulangi bagaimana Kaisar telah memberikan kehormatan-kehormatan kepada Provinsi Senja dengan kehadirannya, atau Kaisar akan secara spontan menyimpang di tempat saat itu juga. Saya sedang membangun taman kristal untuk memelihara proyeksi bunga Dao, kata Lu Yun sambil tersenyum. Apa, untuk memelihara proyeksi bunga Dao? Banyak yang tertangkap basah. Lu Yun telah mengumpulkan proyeksi sebelumnya, berencana untuk menggunakannya sebagai hadiah pada Dao abadi klan Dongfang. Setelah mencabut Bonti, proyeksi bunga Dao tetap menjadi miliknya. Itu benar, Lu Yun menjawab tanpa basa-basi. Bagaimanapun, itu hanya proyeksi yang akan hilang jika diberi waktu yang cukup. Itulah mengapa junior ini membangun taman kristal di luar kota Dao untuk memelihara dan mempertahankan citra. Realisasi muncul pada semua orang bunga Dao lebih berharga daripada kristal. Namun, wahyu itu juga membuat banyak wajah gelap. Dengan proyeksi bunga Dao, Lu Yun masih memiliki kesempatan untuk membangun tanah suci. Aku punya pertanyaan, kata seseorang. Apakah ini semua kristal abadi yang kamu dapatkan? Tentu saja, Lu Yun mengangguk. Semua kristal yang saya peroleh melalui paksaan dan kolaborasi saya dengan aliansi pedagang ada di sini. Huff, yang abadi mengejek. Kursi ini mempertaruhkan Donglin Tai Huang sebagai musuhku ketika aku membunuh 13 keabadian yang naik turun dari rumah Donglin. Menurut kata-katamu, kamu harus membayarku 13 miliar kristal. Apakah kamu masih bisa melakukannya? Roh yang baru lahir dari 13 keabadian yang naik kehampaan muncul di tangannya. Setelah jeda singkat, Lu Yun memeriksa informasi mereka dengan Spectral Eye. Mereka memang milik pembudidaya Donglin, dan mereka memang telah dibunuh oleh makhluk abadi ini. Metode kultivasi Void Realm sekarang menjadi sumber arus utama dalam masyarakat modern. Banyak jenius telah memperoleh metode dasar yang dijual di kota Dao dan menciptakan yang lebih cocok untuk mereka. Faksi puncak dunia secara resmi gagal memonopoli ranah kosong. Akan berlebihan untuk mengatakan bahwa keabadian yang naik kehampaan adalah kubis biasa di jalanan, tetapi tidak ada kekurangannya. Mempopulerkan formasi surgawi juga memungkinkan makhluk abadi biasa lolos dari nasib menjadi usang. Dengan demikian, pembalasan yang membayangi King Yu karena memulihkan alam hampa telah hilang. Aku tidak bisa membayarmu dengan kristal, kata Lu Yun sambil mengangguk. Harum, yang abadi mendengus dengan cemberut yang dalam. Jika Tuan Lu Yun tidak bisa membayarmu, sela kepala paviliun panorama, aliansi pedagang akan menawarkan kristal. Tidak perlu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menghasilkan 13 tetes esensi kesusahan yang mengandung energi pedang dengan flip tangannya. Dia menjentikkan jarinya dan mengirim esensi ke abadi. Saya tidak memiliki kristal di tangan, tetapi saya memiliki jumlah esensi kesusahan yang baik. Apakah ini cukup sebagai pengganti? Itu akan. Yang abadi sangat gembira. 13 tetes esensi kesusahan bernilai jauh lebih dari 13 miliar kristal. Hanya orang bodoh yang akan menolak tawaran seperti ini. Esensi kesengsaraan dapat digunakan untuk membangun atau memperkuat konstitusi abadi, membuatnya berguna bagi para pembudidaya dan abadi. Tanpa ragu-ragu, yang abadi menawarkan 13 roh yang baru lahir kepada Lu Yun, yang menghancurkan mereka bahkan tanpa meliriknya. Baiklah, saya membuat beberapa perubahan pada Bonti, dia mengumumkan. Semangat yang baru lahir dari keabadian Donglin yang naik turun akan mengambil 1 tetes esensi kesusahan.
Kondisi lainnya tetap tidak berubah. Lu Yun secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dan proyeksi bunga dao memberinya perlindungan yang sempurna. Untuk memikat pohon kehidupan kuno, dia tidak hanya membutuhkan kunci kehidupan, tetapi juga formasi hebat yang dibangun dengan kristal abadi. Menurut perkiraan Ashu, formasi itu akan menelan biaya antara 200 hingga 250 triliun kristal. Dia telah menghabiskan 368 triliun untuk berada di sisi yang aman. Untuk itulah dia mendapatkan semua kristal itu. Mencakup seluruh taman, formasi yang dia buat sulit dikenali. Setiap pucuk rumput, setiap pohon, dan setiap partikel adalah bagian darinya. Setelah diaktifkan, rune akan bersatu untuk membentuk formasi yang hebat. Lu Yun tidak bisa membiarkan orang menyadari bahwa dia telah membentuk formasi dengan lebih dari 300 triliun kristal. Semua mata di dunia sekarang tertuju pada provinsi senja, tidak ada yang dia lakukan akan luput dari perhatian mereka. Jika seseorang menyadari apa yang sebenarnya dia lakukan, Deduan akan segera muncul untuk menghancurkan formasi, bahkan jika mereka harus meledakkan diri. Anggota House Donglin yang masih hidup tidak akan berhenti untuk mengganggu rencananya. Memelihara bunga dao di taman, di sisi lain, sejalan dengan minat mayoritas. Selama proyeksi tetap di senja dan dengan demikian di bawah pengawasan mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang itu, dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengambilnya sendiri. Lu Yun sudah menempatkan bunga dao ke taman. 7 hari. Hanya itu yang diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi di taman yang spektakuler dan megah ini. Terletak di sebelah barat kota Dao, taman itu membentang selebar 100 km. Namun, itu jauh lebih besar di bagian dalam ratusan ribu kilometer lebih besar, tepatnya. Lebih besar dari Provinsi Senja, yang hanya 40.000 kilometer dan tidak mungkin menampung taman. Itu bukan taman kristal biasa. Lu Yun membuat formasi. Apakah dia mencoba memperbaiki proyeksi bunga dao di taman? Banyak makhluk abadi menyadari bahwa mereka telah tertipu hanya ketika formasi tak terlihat melonjak dengan kekuatan setelah taman selesai. Tentu saja, sangat sedikit yang berani campur tangan selama konstruksi. Apa dengan orb formasi tingkat bawaan dan pembatasan terhadap makhluk abadi di senja sebagai garis pertahanan? Dan sekarang setelah taman selesai, yang paling bisa mereka lakukan adalah mengeluh. Dalam Provinsi Senja, bahkan dao abadi asal lumpuh tidak akan bisa berbuat banyak kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat terbatas bergerak, seperti kera merah dari Laut Utara, Yin Juyong dari True Spirit Major, atau guk-guk laut berbulu besar dari barat laut. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia menggunakan begitu banyak kristal untuk membangun taman? Di luar Provinsi Senja, Dongfang Hao menatap taman dengan pedang kekacauan di tangan dan mengerutkan kening. Instingnya yang tajam memberitahunya bahwa Lu Yun sedang merencanakan sesuatu. Apakah ini untuk kesengsaraan King Yu itu? Konstitusi dan semangatnya yang baru lahir telah benar-benar marah dan sepenuhnya diselesaikan sekarang. Meskipun dia pernah benar-benar berada di bawah kaki Lu Yun, esensi kesengsaraan dan pedang pembantaiannya dicuri dari bawah hidungnya, dan bahkan ditipu oleh hadiah yang dibatalkan pada klan Dongfang. Ketahanan Dongfang Hao membuatnya kembali ke ketenangannya yang dulu. Begitu dia pulih, sangat sedikit hal yang bisa merusak kemauan besinya. Dia berkunjung ke perbatasan Provinsi Senja untuk mengamati Lu Yun dan mencari tahu apa yang dia lakukan kali ini. Taman yang terdiri dari lebih dari 300 triliun kristal telah mengguncang dunia. Banyak yang datang untuk menilai sendiri taman itu setelah selesai dibangun, termasuk 2 kera merah dari Laut Utara. Namun, mereka tetap berada di luar Provinsi Senja, sama seperti Dongfang Hao. 4 pedang raksasa mengisolasi Provinsi Senja seperti pintu besar dan formasi besar menembus langit, mengirimkan energi pedang tanpa akhir ke seluruh provinsi. Itu adalah diagram formasi yang diperoleh Lu Yun dari makam ilahi yang agung. Lu Yun telah membakar nadi naga untuk mengaktifkan kekuatannya. Dia tidak akan keberatan menggunakan formasi untuk menyergap musuhnya, jika keadaannya berbeda. Tapi tidak sekarang. Pohon kehidupan kuno sangat penting untuk mengangkat kutukan di tubuh King Yu. Tidak ada cegukan yang akan ditoleransi hari ini, itulah sebabnya dia memanifestasikan formasi pedang untuk mencegah pembuat onar potensial. Leluhur tua itu, ada di Provinsi Senja. Golden Light berteriak dan hampir membasahi dirinya karena terburu-buru untuk melarikan diri. Mendering, Silverlight menjatuhkannya dengan ayunan batang besinya. Apa yang Anda takutkan? Saat itu, hanya yang terhormat yang mau menerima roh monster dan mengajari kami teknik abadi. Selama kita tidak bergerak melawan Provinsi Senja, dia tidak akan melakukan apapun pada kita, dengus Silverlight. Formasi ini target Lu Yun adalah pohon kehidupan kuno. Golden Light menoleh ke mitra daunnya dengan kaget. Silverlight lebih baik dari mereka berdua dalam hal kekuatan dan pengalaman.
Cahaya berkilauan di matanya, dia langsung mengenali formasi di Taman Kristal. Saya hanyalah roh monster rendahan yang berkultivasi di bawah bimbingan Master, tetapi Master masih mengajari saya segalanya tanpa menahan apapun. Formasi purba itu membutuhkan kunci kehidupan, apakah Lu Yun sudah mendapatkannya? Silverlight memandang dengan rasa ingin tahu. Suara mendesing. Seberkas cahaya zamrud membubung ke langit, melubangi kubah di atas provinsi senja. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan terjadi dari lubang di langit dan asap hitam mengepul, menyelimuti seluruh provinsi senja. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba menghancurkan provinsi? Semua orang tahu bahwa asap hitam itu adalah energi yin, pasokan energi yin yang tak ada habisnya. Energi seperti itu seharusnya hanya ada di makam kuno untuk membangkitkan roh-roh yang sudah mati, tetapi Lu Yun telah menciptakan persediaan yang tak ada habisnya untuk menutupi seluruh provinsi senja. Sebelum mereka sampai pada kesimpulan lain, energi yin menghilang dengan lambaian tangan Lu Yun, tersedot ke ruang lain. Kemudian, sebuah altar dengan lebar 1000 km jatuh dari lubang di langit, menabrak taman kristal dengan keras. Cahaya zamrud yang menyilaukan meledak dari altar, tetapi tidak ada hal lain yang muncul saat taman membentang ratusan ribu kilometer. Penambahan altar besar tidak menimbulkan riak lebih lanjut. Itu, hati. Seseorang berteriak, ada hati di altar. Apa yang terjadi di sini? Altar zamrud sangat besar, dan hatinya juga sama besar. Apakah itu milik binatang raksasa? Seberapa besar binatang itu ketika hati itu sendiri lebarnya 500 km? Organ dunia sialan, Lu Yun mengincar organ dunia. Dongfang Hao menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Provinsi senja berada di bawah perlindungan formasi pedang. Bahkan tuannya akan terpotong-potong jika dia mencoba memaksa masuk. Ledakan. Ledakan keempat dan terakhir terdengar sebagai sesuatu yang menyerupai akar tanaman yang dibor keluar dari lubang di langit. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri, akar raksasa mengamuk saat mereka menyelinap keluar dari lubang di langit. Jadi tujuan utama Lu Yun adalah benda ini. Banyak tokoh terkemuka dunia terguncang. Mereka secara alami mengenalinya apa adanya pohon kehidupan kuno. Itu adalah pohon yang membuat rumahnya di gurun tak berujung di wilayah barat Nefrite Major. Pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia telah lama menyadari keberadaannya. Di masa lalu, banyak yang berkelana ke padang pasir untuk mencoba menjinakkan pohon yang merupakan harta dan akar roh ini. Tetapi semua upaya mereka berakhir dengan kegagalan tanpa kecuali. Bahkan dengan Chen Xiao dan King Buyi yang perkasa terperangkap di dalam pohon, cukup mudah untuk membayangkan hasil dari mereka yang lebih lemah dari mereka. Chen Xiao dan King Buyi setidaknya berada di level Lu Feng atau Mo Yi. Tetapi setelah Mo Yi memutuskan kultivasinya untuk mencapai alam hampa dan menjadi keabadian yang naik ke dalam kekosongan, dia kemungkinan besar melebihi kekuatan King Buyi, Chen Xiao, dan Lu Feng. Namun, dia bukan pemberani seperti mereka berdua, yang tidak pernah berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu atau membunuh siapapun, jadi klaim ketenarannya terbatas pada merintis metode kekosongan. Pohon kehidupan kuno sangat kuat menurut penyebutan langka yang ditemukan dalam tulisan-tulisan kuno, kemungkinan itu adalah harta dari pembangkit tenaga listrik purba di masa lalu. Hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan dia meletakkan tangan di pohon bagaimanapun caranya. Khawatir Ling Dao abadi. Hentikan Lu Yun. Jadilah tamu kami. Dewa abadi lainnya memutar mata ke arah pria itu. Setiap inci provinsi senja dilindungi oleh formasi pedang. Siapapun yang menerobos masuk pada saat seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Terlebih lagi, Lu Yun pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan selama ini. Dia tidak akan memberikan seperempat kepada siapapun yang mencoba menghentikannya dari memanggil pohon. Dongfang Hao juga tetap diam. Dia tidak menyangka Lu Yun akan melakukan sesuatu yang diimpikan oleh setiap orang abadi, dan berhasil ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Pohon kehidupan kuno belum sepenuhnya muncul dari pembukaan. Hanya sekitar 100 akarnya yang terlihat, dan akar-akarnya yang tipis meronta-ronta dan berputar-putar tanpa pandang bulu, seolah menolak panggilan itu. Lu Yun berdiri di tengah taman kristal abadi, kunci hijau tua mengambang di atasnya memancarkan lingkaran cahaya menyilaukan yang menyatu dengan taman di bawah. Taman kristal abadi adalah formasi raksasa dalam dirinya sendiri, yang dirancang untuk memanggil pohon kehidupan kuno. Namun, sekarang tampaknya formasi ini tidak cukup besar untuk menampung pohon secara keseluruhan. Tidak kusangka itu akan tumbuh sebesar ini setelah bergabung dengan altar kayu di suatu tempat di dekatnya. Holy Lord Ashu juga sedikit terpesona. Dia melihat ke akar rambut yang menjulur keluar dari lubang, ekspresinya kosong. Setiap akar setidaknya memiliki panjang 500 km, dan ini adalah yang lebih kecil.
Ketika pohon itu sendiri tiba, diperlukan area seluas setidaknya 1 juta kilometer untuk menampungnya. Terlebih lagi, pohon ini tampaknya telah memperoleh kesadaran dan dengan keras menolak panggilan dari kunci kehidupan. Feini, sebarkan formasi. Lu Yun berteriak sekuat tenaga. Orb formasi Yin Dan yang perlahan muncul di udara. Atas perintahmu, Feini berjalan keluar dari kekosongan dan mengaktifkan 2 orb formasi, segera mengatur tentang menggambar formasi tanpa fondasi untuk memperluas area permukaan taman. Kami juga pergi. Kedua saudara Lin bertukar pandang, siap membantu. Kalian berdua, kembali ke sini. Lu Yun menghentikan mereka, lalu berteriak, senior aliansi pedagang pinjami aku uang. Berapa banyak? Di dalam kota Dao, kepala paviliun panorama dan para pemimpin aliansi pedagang lainnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka terpesona ketika mereka menyadari rencana Lu Yun, jadi sekarang gubernur ingin meminjam uang, mereka tentu tidak akan menolak. 300 triliun kristal abadi premium. Lu Yun memotong langsung ke pengejaran. Sangat baik. 13 orang mengertakkan gigi dan melambaikan tangan. 13 sungai kristal mengalir di langit dan menyembur ke arah Lu Yun. 300 triliun kristal abadi premium adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuk 13 rumah pedagang. Itu adalah jumlah yang tidak akan pernah bisa mereka ambil di masa lalu. Di dunia abadi, ada begitu banyak kristal abadi sehingga totalnya mungkin juga tak terbatas. Namun, kebanyakan dari mereka disimpan di bawah tanah dalam bentuk biji mentah. Dewa di seluruh dunia melakukan yang terbaik untuk menambangnya, tetapi apa yang telah mereka ekstrak sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh cadangan. Oleh karena itu, jumlah kristal yang beredar terbatas. 13 kepala pedagang adalah tokoh terkaya di seluruh dunia, tetapi 300 triliun adalah angka astronomi, bahkan bagi mereka. Namun, semuanya berbeda sekarang. Mereka telah membentuk aliansi dan bermitra dengan Lu Yun untuk mendistribusikan banyak harta provinsi senja ke seluruh dunia. Saat Lu Yun memperkaya dirinya sendiri, begitu pula mereka. Bahkan lebih dari dia, untuk mengatakan yang sebenarnya. Barang-barang yang tersedia dari provinsi senja dijual seperti kacang goreng dan mengilhami efek yang sama dalam bisnis asli serikat dagang. Pertumbuhan mereka tidak kekurangan eksponensial. Meskipun ada perbedaan antara aset serikat perdagangan dan kekayaan pribadi dari 13 kepala, mereka masih dapat menghasilkan jumlah yang menakutkan dari 300 triliun kristal abadi premium. Gemuruh. Lautan kristal menari-nari di langit dan berkumpul dalam bentuk naga megah yang terbang cepat ke taman. Kalian berdua, gunakan kristal abadi ini untuk mengatur formasi dan menggandakan kekuatan taman. Lu Yun meraung pada Lin Yu dan Lin Xuan. Dipahami. Mata saudara-saudara berbinar. Lu Yun tidak merahasiakan apapun dari mereka saat dia meletakkan formasinya. Bahkan, dia meninggalkan mereka yang bertanggung jawab atas upaya pembangunan di beberapa bagian taman. Oleh karena itu, tugas seperti itu tidak menjadi masalah bagi dua bersaudara yang memiliki ikatan hampir telepati. Dalam waktu singkat, cahaya menyilaukan meletus dari taman. Dengan suksesi cepat segel tangan dari Feini, formasi Sumeru meluas keluar dan menempati permukaan yang terus meningkat. Setiap kali formasi tumbuh, taman juga tumbuh. Di dalam taman, setiap helai rumput, setiap batang pohon, setiap batu bata, dan setiap ubin bersinar dengan cahaya yang berkilauan dan tembus pandang. Dari mereka mengumpulkan sejumlah energi abadi yang mengerikan yang dicampur dengan esensi kehidupan, kombinasi yang melesat ke langit dan melesat ke pohon kehidupan kuno raksasa. Ledakan. Suara ledakan lain datang dari lubang besar di langit saat akar raksasa perlahan keluar dari lubang. Akar lateral yang tumbuh darinya tidak lagi berjuang sebaliknya, mereka tanpa lelah menyerap energi dan vitalitas yang luar biasa di sekitarnya. Di atas akar pohon, batang raksasa, mahkota, cabang berkilau, dan daun tembus pandang perlahan turun dari lubang di langit. Aura kehidupan yang luas menyebar ke setiap sudut provinsi senja. Akhirnya dijinakkan. Lu Yun menghela nafas lega. Hei bocah. Suara familiar datang dari dalam pohon. Pohon ini telah menjadi iblis dan menjadi sadar diri. Sebaiknya kamu berhati-hati. Suara itu milik Chen Xiao. Apa? Lu Yun segera mendongak dengan kaget dan melihat wajah manusia raksasa di puncak pohon menatapnya dengan senyum sombong. Setelah ditemukan, cabang dan daun puncak pohon dengan cepat berkumpul menjadi tangan besar yang meraihnya. Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukanmu kunci kehidupan. Serahkan. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan meletus di dunia saat tangan itu jatuh pada Lu Yun. Kejutan umum dan kekaguman meresap pada kedatangan pohon itu, darah orang banyak mengalir dingin pada peringatan Chen Xiao.
Pohon kehidupan kuno yang sering terlihat menjulang di gurun tak berujung telah menjadi iblis. Tangan pohon raksasa itu menembus ruang dan tiba di depan Lu Yun, jari-jarinya melingkari tubuhnya dengan kejam. Itu sangat kuat, terlalu kuat. Rasanya seperti lapisan-lapisan ruang menjerat tubuhnya dengan erat, melumpuhkannya seperti lalat yang terjebak dalam damar. Lu Yun tidak takut mati. Memang, selama rohnya yang baru lahir di dalam kerajaan neraka hidup, dia tidak akan pernah mati. Tetapi jika tubuhnya dihancurkan, pohon kehidupan kuno yang dirasuki iblis pasti akan kabur dengan kunci kehidupan. Ledakan. Cahaya hitam pekat meletus di sebelah Lu Yun. Dengan pukulan ganas, Holy Lord Ashu menghancurkan tangan raksasa itu hingga berkeping-keping. Lu Yun, ini terakhir kalinya aku membantumu. Monster tua dari dunia bawah telah datang ke dunia abadi dan saat ini sedang mencari jejakku. Dada Ashu naik turun, kekuatan esensinya bergetar samar. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun. Segel spasial di sekitar Lu Yun sekarang rusak, dia bebas bergerak lagi. Wah nak, kamu berteman dengan seorang raja suci dari dunia bawah. Berani sekali. Suara heran King Buyi terdengar dari pohon kehidupan kuno. Ada inti kristal di dalam pohon. Hancurkan dan kesadaran pohon akan terhapus. Teriakan Chen Xiao datang dari jauh. Beritahu Tuan Suci di sampingmu untuk tidak menyerang. Tuan Suci dari dunia bawah adalah alasan utama pohon ini menjadi sadar diri. Ashu bergetar hebat. Akan melemparkan pukulan lagi, dia tanpa sadar menarik lengannya. Ah! Teriak pohon iblis itu. Akarnya terpilin dan menyatu menjadi sepasang kaki panjang, sedangkan mahkota dan batangnya terbelah dan berubah menjadi sepasang lengan. Pohon itu sekarang menyerupai trin raksasa dan memancarkan aura yang mengerikan. Energi abadi dan esensi kehidupan dari taman mengalir ke dalamnya tanpa akhir, menimbulkan aura iblis yang mengepul darinya seperti awan asap. Dalam bentuknya yang rusak, pohon kehidupan kuno sebanding dengan dewa iblis dari makam ilahi yang agung. Sedikit keraguan muncul di mata Lu Yun, tapi dia memutuskan untuk tidak mengaktifkan formasi pedang yang menutupi Provinsi Senja. Jika dia melakukannya, pohon itu kemungkinan besar akan dihancurkan oleh hujan pedang. Bersenandung. Di bagian utara Provinsi Senja, kolom cahaya hitam melesat ke langit dan menembus awan. Segera setelah itu, pohon willow hitam raksasa perlahan-lahan muncul di antara tatapan khawatir orang banyak, begitu tinggi sehingga tampak seperti gunung raksasa yang memanggul langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah senja berguncang dengan setiap langkah pohon willow hitam saat berjalan menuju kota senja. Kriak. Sepanjang jalan, pohon willow juga mengalami transformasi, akarnya berubah menjadi kaki dan cabang-cabangnya menjadi lengan. Sama seperti pohon kehidupan kuno di dalam Taman Kristal Abadi, pohon willow sekarang tampak setengah pohon dan setengah manusia. Pohon willow yang sunyi. Penguasa tanah suci Dao Iblis, Pegunungan Skanda. Pohon willow yang sunyi hanyalah makhluk abadi yang tiada taranya, tetapi aura yang memancar darinya seluas lautan. Sosok raksasanya melampaui provinsi dan melemparkannya ke dalam bayangannya. Gemetar, ketakutan melintas di mata seperti patung pohon kehidupan kuno. Iblis Willow, kenapa kamu di sini? Itu menggeram marah. Berakar di tengah taman kristal, itu tiba-tiba diluruskan dan dengan marah menyerap energi abadi di sekitarnya. Saat melakukannya, dedaunannya bersinar semakin terang dan daun raksasanya berkilau seperti batu giok hijau. Tidak terpengaruh, pohon willow yang sunyi terus melangkah menuju pohon kehidupan kuno dengan langkah yang disengaja, mengguncang tanah setiap kali kakinya menyentuh tanah. Jika bukan karena pembentukan Lu Yun dari 365 kota yang melindungi Provinsi Senja, pohon willow yang sunyi akan menenggelamkan daratan ke dasar laut di sepanjang jalan. Baik itu di dalam atau di luar provinsi, setiap jiwa menahan napas dan diam-diam menyaksikan dua keberadaan kolosal yang mencuat seperti jempol yang sakit di dalam 40.000 kilometer sepele provinsi itu. Gemuruh. Sebuah sambaran petir hitam melintas di langit di atas saat wajah raksasa perlahan mulai terlihat. Dewa Iblis. Setelah digagalkan di Laut Utara, Dewa Iblis tiba-tiba datang ke Provinsi Senja. Tidak ada yang tahu apa yang dia miliki kali ini. Bagaimanapun, dia entah bagaimana telah berubah menjadi wajah raksasa selebar ribuan kilometer dan menatap lekat-lekat pada pohon willow yang sunyi dan pohon kehidupan kuno. Jelas, kedua pohon ini adalah entitas yang dia incar sebagai target kepemilikan potensial. Berhenti di jalurnya, pohon willow yang sunyi itu berbalik dan menatap Dewa Iblis di langit. Seperti tiga kaki tripod, tiga makhluk iblis perkasa berhadapan satu sama lain, membentuk sudut segitiga raksasa. Karena kedatangan Dewa Iblis, pohon willow yang sunyi itu sekarang harus berjalan dengan hati-hati. Provinsi Senja ini benar-benar dilanda kemalangan.
Seseorang tertawa. Itu selalu dirusak oleh monster jahat atau lainnya. Membangun tanah suci. Itu benar-benar berakhir dan selesai. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Sebuah dengusan tertahan datang dari langit, penuh dengan Schadenfreude. Sementara itu, 4 gerbang pedang bersinar semakin terang di udara, menggantung di atas provinsi senja seperti 4 matahari yang terik. Sedikit kewaspadaan muncul di mata Dewa Iblis, tapi dia tetap pada pendiriannya. Dia tidak punya pilihan selain muncul secara langsung. Jika 2 pohon iblis itu meledak, mereka pasti akan melukai satu sama lain dan bahkan mungkin menghancurkan esensi iblis mereka, sehingga menghancurkan tubuh mereka. Untuk alasan itu, dia datang untuk mencegah kehancuran bersama mereka. Kamu terus melakukan apa yang kamu lakukan, aku akan menghentikan pohon willow iblis ini, Dewa Iblis tiba-tiba menawarkan. Mengaum, pohon kehidupan kuno yang dirasuki iblis melolong ke langit dan tangan raksasanya sekali lagi mencengkeram Lu Yun. Itu secara alami tahu bahwa Dewa Iblis bukanlah jiwa yang bermaksud baik, tetapi jika dia bisa mendapatkan kunci kehidupan dan menyelesaikan transformasinya, iblis itu tidak akan menjadi apa-apa selain nyamuk yang menggelikan setelah itu. Pohon willow yang sunyi ingin menghentikannya, tetapi Dewa Iblis menghalangi jalannya. Dia melayang di atas salah satu kota utama provinsi, menyanderanya untuk membuat formasi pedang ragu sebelum menyerang. Jika turun, formasi pasti akan meratakan kota, sehingga menghancurkan formasi penjaga provinsi. Kendali Lu Yun atas formasi pedang yang luar biasa itu belum sempurna, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk meluncurkan serangan yang ditargetkan. Bersenandung, cahaya biru tua berkilauan saat sebilah pedang muncul di depan Lu Yun dan menghantamkan tangan pohon itu hingga hancur. Memegang pedang dengan ujung yang mengalir seperti cahaya cair, Lu Feng berdiri di depan adik laki-lakinya. Jika Anda memiliki senjata rahasia yang tersisa, sekaranglah saatnya untuk menggunakannya. Aku tidak bisa menahannya lama-lama. Lu Feng tidak melihat ke belakang. Bilah di tangannya menebas tanpa henti, menembakkan rentetan bilah tajam yang tak terlihat yang membombardir pohon kehidupan kuno. Setiap serangan mengupas kulit kayu dari batangnya dan memotong cabang-cabangnya. Meski begitu, dia bukan tandingan pohon itu. Bagaimanapun, bahkan Chen Xiao dan King Buyi telah dipenjara di dalam selama bertahun-tahun. Pembentukan 10 Raja Yama, Lu Yun memerintahkan dengan dingin. 10 warna berbeda bersinar terang di udara saat sejumlah aula istana yang megah perlahan muncul di dalam taman kristal. Ini akan menjadi cerita lain jika Anda tidak memiliki bagian dari neraka di dalam diri Anda, tapi sekarang. Formasi 10 Raja Yama, kekuatan yang dianugerahkan kepada Raja Yama oleh Tome of Life and Death akhirnya membuat pintu masuknya yang megah. Mengaum, pohon kehidupan kuno yang dirasuki setan berteriak dan melolong ketika tiba-tiba menyadari bahwa benda yang paling berharga itu perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Itu adalah pecahan besar dari seluruh dunia. Setelah bergabung dengan pohon kuno, itu memunculkan dunia batin yang sangat besar di dalam pohon itu sendiri. Pecahan ini adalah sumber kekuatan pohon dan alasan mendasar mengapa ia mencapai kesadaran diri. Jadi sekarang setelah pecahan itu menjauh, pikiran pohon itu diliputi oleh ketakutan dan ketakutan yang tak terbatas. Fragmen neraka terlepas dari pohon kehidupan kuno dan perlahan menyatu ke dalam taman kristal. Raja Yama melayang di 10 arah di langit di atas, dan visi dunia Yama muncul di belakang mereka. Formasi kolosal dan megah tiba-tiba muncul di cakrawala. Apa ini? Dunia itu sendiri bergetar dan semua makhluk hidup meraung kaget. Formasi 10 Raja Yama telah mengubah provinsi senja menjadi dunia yang mirip dengan neraka itu sendiri. Kekuatannya bisa dirasakan lebih tajam di dalam taman kristal abadi. Retakan ganas merayapi pohon kehidupan kuno, dan bahkan saat memekik menantang, kerangka raksasanya tak terelakkan membungkuk, hancur di bawah berat pecahan neraka yang dikendalikan oleh formasi. Fragmen itu seharusnya menjadi kekuatan pohon itu sendiri, tetapi sekarang menjadi alat kehancurannya. Bawa Sengwang bersamamu dan pergi, aku akan mengambil inti kristalnya. Dengan tendangan, Chen Xiao menyepak Zhao Sengwang dan King Buyi, lalu melesat menjadi sinar cahaya dan menyelinap ke pohon melalui celah-celah. Trio yang dipenjara akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Cepatlah, formasiku tidak bisa bertahan lama, suara Lu Yun terdengar. Tahan selama 20 napas. Chen Xiao menyalak. Sementara itu, Lu Feng mengembuskan napas yang ditahannya dan buru-buru mengantar King Buyi dan Zhao Sengwang kembali ke tempat yang aman. Meskipun ditekan, pohon kehidupan kuno tidak kehilangan semua kemampuannya untuk bergerak. Dengan demikian, itu masih merupakan ancaman yang sangat besar. Berubah dari Trin kembali ke pohon raksasa,
pohon kuno menusuk akarnya dengan kejam ke tanah taman dan dengan panik menyerap energi abadi dalam upaya terakhir untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan melarikan diri dari formasi besar di atas. Adapun fragmen neraka yang sebelumnya ada di dalam pohon, telah sepenuhnya diserap oleh formasi 10 Raja Yama, kemudian terurai dan dibentuk kembali menjadi embrio dunia Yama, sehingga memperkuat formasi sebagai hasilnya. Sayangnya, peningkatan kekuatan ini hanyalah sementara. Bagaimanapun, formasi itu lahir dari kerajaan neraka, dan kekuatannya berasal dari dunia bawah. Itu bisa muncul di dunia hidup sama sekali karena pecahan neraka di pohon. Tapi sekarang fragmen itu telah berasimilasi ke dunia Yama, formasi hanya bisa bertahan paling lama 10 napas lagi. Selain itu, gerbang abis rusak. Sementara energi dari neraka masih bisa mengalir keluar dari gerbang, jumlahnya jauh dari cukup untuk mempertahankan formasi. Rare GGH. Berdiri di seberang pohon willow yang sunyi, Dewa Iblis mulai panik. Wajah raksasanya melesat ke langit dan melemparkan dirinya ke taman kristal, berharap untuk mematahkan formasi dan melepaskan pohon kehidupan kuno. Ledakan. Tapi saat dia meninggalkan kota, hujan cahaya pedang jatuh dari atas seperti hujan. Energi pedang yang tajam dan mengerikan mengiris seperti badai yang ditujukan tepat padanya. Dengan geraman, iblis itu mengeluarkan payung hitam legam dari mulutnya. Bertindak sebagai perisai di atas kepalanya, payung itu memberinya penangguhan hukuman singkat dari serangan pedang yang mengerikan. Payung adalah harta bawaan. Tidak hanya itu jauh melampaui harta bawaan biasa dan setidaknya telah mencapai tingkat harta tertinggi. Hentikan dia. Lu Yun sedikit mengernyit. Jika Dewa Iblis diizinkan masuk ke dalam taman kristal, pohon kehidupan kuno memang akan mendapatkan kembali kebebasannya. Formasi 10 Raja Yama melemah, tetapi untungnya pohon willow yang sunyi masih memiliki energi yang tersisa. Bingkai raksasanya menghalangi jalan Dewa Iblis dan menebasnya dengan cabang dan daun setajam pedang abadi. Di suatu tempat di dekatnya, sosok humanoid tinggi lainnya muncul. Setan manusia. Menambah dirinya dengan kekuatan pembatasan, iblis manusia menghujani payung Dewa Iblis seperti kesurupan. Setan itu berteriak marah. Seolah-olah dia tiba-tiba tenggelam dalam rawa, gerakannya melambat menjadi merangkak di bawah pengaruh pembatasan yang sangat kuat. Hidupnya sendiri dalam bahaya, dia tidak lagi memiliki kemewahan untuk memikirkan pohon kehidupan kuno. Ledakan. Sinar cahaya hijau tua meletus dari pohon kehidupan kuno dan membubung menuju awan. Inti kristal seukuran kepalan tangan di tangannya, Chen Xiao merangkak keluar dari bagian dalam pohon. Satu lolongan marah terakhir datang dari pohon itu, matanya yang seperti patung melotot dengan agresif yang dengan cepat memudar. Wajah raksasa di puncak pohon menghilang segera setelah itu, dan pohon kuno itu menjadi pohon yang menjulang setinggi 5.000 kilometer, diam-diam berakar di tengah taman kristal abadi. Kesadaran kekerasannya hilang selamanya. Di perbatasan utara Provinsi Senja, Dewa Iblis berteriak dengan marah. Dilindungi oleh payung yang bergetar keras di atas kepalanya, dia menyerbu ke langit. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Giliran Lu Yun akhirnya tiba. Melihat kesempatan untuk memberikan pukulan pada Dewa Iblis, dia segera mengaktifkan formasi pedang. Gerbang pedang utara dan timur formasi melesat ke udara, berubah menjadi 2 pedang raksasa dan menebas target mereka. Bersenandung, payung bawaan yang melindungi Dewa Iblis menggelembung sebagai tanggapan. Ditemani oleh nyanyian kitab suci yang bergema, lingkaran cahaya sebiru cakrawala membentuk kanopi cahaya raksasa yang berdiri di jalur 2 pedang raksasa. Ledakan. 2 gerbang pedang berbentuk pedang menghantam kanopi dengan keras. Gila, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang kedinginan. Payung tingkat bawaan, harta tertinggi jauh di atas harta bawaan biasa, hancur karena benturan. Ini pertama kali dibongkar, lalu meledak menjadi hujan debu yang bertebaran di langit. Dewa Iblis menatap dengan takjub. Kemudian, dengan jeritan yang memekakkan telinga, dia menyalakan semangat sejatinya dan melarikan diri dari Provinsi Senja dengan ekor di antara kedua kakinya. Pekerjaan mereka selesai untuk saat ini, keempat gerbang pedang perlahan memudar dari pandangan dan kembali ke kehampaan. Di Laut Utara, 2 bulu kera merah berdiri di tempat kejadian. Apakah Dewa Iblis ini bosan hidup? Mengapa dia berani menghadapi formasi pedang leluhur secara langsung dengan harta bawaan? Tanya cahaya emas yang bingung. Dari apa yang saya dengar tentang periode sebelum kejatuhan Kaisar, leluhur itu merasa ada terlalu banyak harta bawaan di dunia, jadi dia membawa 4 pedang dan pergi berburu harta karun. Setiap kali dia menemukannya, dia akan menghancurkannya berkeping-keping dengan pedangnya. Itu hanya legenda. Silverlight dikoreksi. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa leluhur memaksa masuk langsung ke perbendaharaan berbagai klan dan ras dan menghancurkan semua harta bawaan yang tersimpan di dalamnya.
Oh, dia juga menghancurkan perbendaharaan itu sendiri saat dia melakukannya. Cahaya keemasan ternganga. Bagaimana itu lebih baik? Saat formasi 10 Raja Yama bubar, Lu Yun menjatuhkan diri dengan berat dan terengah-engah. Akhirnya selesai. Sedikit senyum muncul di bibirnya. Ambil ini. Chen Xiao juga duduk di sampingnya dan dengan santai melemparkan inti kristal seukuran kepalan tangan ke pangkuan gubernur. Bawakan aku 10 botol minuman keras sebagai gantinya. Dia menggerutu. Aku telah terperangkap di dalam pohon terkutuk itu selama 4,5 tahun. Sekarang saatnya tuan muda ini meminum isinya. Sudah 5 tahun sejak Lu Yun pertama kali menginjakkan kaki di dunia abadi. Dia memulai sebagai anak muda yang sangat lemah sehingga dia tidak bisa berjuang keluar dari kantong kertas basah. Dalam keputusasaan, dia beralih ke penjarahan makam hanya untuk tetap hidup. Dengan itu, 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sekarang, dia tidak hanya menjadi abadi, tetapi dia juga menjadi nama rumah tangga yang terkenal di seluruh dunia. Mungkin dia belum menjadi yang terhebat di antara mereka semua, tapi dia bisa menyaingi siapapun dalam reputasi. 5 tahun. Ketika dia dengan santai melemparkan inti kristal iblis ke neraka, Gelong menelannya seluruhnya. Lu Yun juga tidak keberatan. Energi iblis yang berasal dari pohon kehidupan kuno sepenuhnya hilang. Mengakar kuat di taman kristal abadi di sebelah barat kota Dao, pohon itu menutupi setengah kota dengan bayangannya, seperti gunung suci. Yang mengejutkan banyak orang, Lu Yun kemudian membuka taman untuk umum. Setiap makhluk abadi bebas masuk ke dalam dan mengolah atau sekadar mengagumi pohon raksasa itu. Keputusannya mengejutkan, lebih dari satu taman dan pohon adalah satu lagi tanah suci budidaya di Provinsi Senja. Bahwa Lu Yun akhirnya akan menemukan sukses besar dalam membangun tanah suci Dao abadi tampaknya hanya masalah waktu. Di dalam taman, proyeksi bunga Dao mekar dengan damai di sebelah pohon kuno. Semua orang tahu dia menunda upaya keduanya di tanah suci karena dia sedang menunggu kenaikan King Yu ke keabadian. Tanpa pertanyaan, dia adalah orang yang paling dia pedulikan di dunia ini. Sebelum dia menjadi abadi, kekhawatiran akan selalu mengganggu pikirannya. Bukannya memberi Chen Xiao kendi berisi minuman keras, Lu Yun memesan pesta besar untuk seluruh provinsi. Kota Dao, kota Senja, dan kota-kota lain yang terbuka untuk umum semuanya mengadakan perayaan yang luar biasa. Dari kota-kota di provinsi, 5 ditempati oleh Luz, Kings, Chens, Suez, dan Yins, 13 aliansi pedagang menghuni 10 lainnya. 10 Raja Yama memerintah 10 juga, dan ibu kota Da City dibuat selama 29 kota dapat diakses oleh publik. Kota Dao bukan bagian dari 365 kota secara teknis, itu adalah 366. 29 kota mungkin tidak terdengar begitu mengesankan pada awalnya, tetapi suasana dan momentum yang berkuasa di Provinsi Senja melampaui banyak provinsi besar lainnya. Di dalam kota Dao, King Buyi, Chen Xiao, dan Zhao Sengwang melahap makanan, seperti serigala lapar yang telah kelaparan selama beberapa kehidupan. Jadi kontol itu Zhao Changkong sudah mati, itu luar biasa. Zhao Sengwang menenggak seluruh kendi anggur dan melambaikan tangannya dengan gembira. Itu artinya aku bisa kembali dan menjadi Kaisar Celestial Nefertiti Major. Chen Xiao mengirimnya terkapar dengan tendangan dan mendengus, berhati-hatilah di mana kamu berada. Zhao Sengwang menggaruk kepalanya karena malu. Itu benar, mereka menghadiri perjamuan besar. Semua orang yang adalah seseorang di dunia abadi ada di sini. Ketika mereka mendengar Zhao Sengwang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Jika dia benar-benar ingin naik ke tahta surgawi, tidak diragukan lagi dia akan menjadi sekutu Provinsi Senja. Saat itu, Senja akan memiliki kekuatan dari semua Nefertiti Major di belakangnya. Berkat kehadiran Art dan Zider Sein, sedikit yang berani menerima gagasan untuk menyerang Mayor. Terlebih lagi, dua iblis, Chen Xiao dan King Buyi, juga telah kembali dan berdiri di belakang Provinsi Senja dan Lu Yun. Masa depan sudah menjadi pemikiran yang menakutkan untuk direnungkan. Tapi sementara Provinsi Senja memang tangguh, itu hanyalah sebuah provinsi kecil di penghujung hari. Tidak ada yang berani menyerbunya, bukan berarti tidak ada yang merencanakan untuk mengekang pertumbuhannya dan membatasi pengaruhnya dengan tegas di dalam perbatasannya. Faktanya, berbagai faksi mulai membentuk koalisi melawan Das Palankes di Witterdeo Major. Munculnya formasi Kloseski telah membuat meriam kristal dan berbagai macam senjata perang hampir usang. Meskipun master formasi jauh dan luas belum menguraikan yang tepat, banyak formasi serupa sudah melihat cahaya hari. Pesta besar di Provinsi Senja hanyalah sebuah pesta. Tidak ada makna yang lebih dalam untuk itu, selain kesempatan untuk merayakan. Ketika itu berakhir, Lu Yun mengusir semua orang,
hanya menyisakan King Yu. Haruskah kita pergi ke dunia bawah? Dia menemukan dirinya agak bingung. Otaknya berdengung, dan dia tidak tahu harus berbuat apa dengan dirinya sendiri. Aku lebih suka tinggal di luar jika seseorang benar-benar menggunakanku sebagai pion dalam rencana jahat mereka. Mereka pasti akan menunjukkan diri untuk menghentikan kita selagi kau menghilangkan kutukanku. Saya khawatir kerajaan Anda tidak akan mampu menahan keributan seperti itu. King Yu menolak lamarannya. Lu Yun melihat ke bawah dan mulai berpikir. Mutiara dari 4 roh suci, kayu murni Fusang, dan kunci kehidupan dengan tenang melayang di sekitar King Yu. Kunci kehidupan adalah jantung dari pohon kehidupan kuno. Setelah menyatu dengan pohon, sekarang menjadi esensi pohon sekali lagi, setara dengan pohon itu sendiri. Tiba-tiba mengambil sesuatu dengan kesadarannya, Lu Yun melambaikan tangannya dan membuka jalan melalui formasi di sekitarnya, membiarkan Zhao Wushuang masuk. Untuk apa kau di sini? Lu Yun menatapnya dengan bingung. Aku datang untuk menyelamatkannya. Zhao Wushuang menggigit bibirnya. Lu Yun mengamatinya dengan cemberut diam. Apa yang Anda tahu? Putri yang diasingkan menggelengkan kepalanya. Aku memiliki esensi dari 4 binatang suci. Aku bisa menyelamatkannya. Tuan 4 mutiara, kayu murni Fusang, dan kunci kehidupan tidak cukup untuk menghilangkan kutukan racun dewa perdukunan. Suara Zhao Qing bergema di benak Lu Yun, tapi dia tidak muncul secara langsung. Untuk menghilangkan kutukan, kamu juga membutuhkan energi paling murni dari esensi 4 penjaga. Lu Yun berkedip. Naga Azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam secara kolektif dikenal sebagai 4 penjaga. Namun, keturunan darah murni dari keempatnya telah lama menghilang dari dunia. Kura-kura hitam dalam pelayanannya adalah hasil kombinasi antara kura-kura hitam dan ular air hitam. Bersama-sama, mereka berevolusi menjadi mirip dengan kura-kura hitam, kemudian memperoleh berkah dari tanah untuk menjadi binatang suci sejati. Itu sejauh yang bisa didapat dari darah murni. Inti dari 4 penjaga hanya bisa berasal dari para dewa atau tokoh utama di tingkat Raja Naga Azure. Saat ini, Azure Dragon King telah mengubah dirinya menjadi gunung dan pergi ke gulungan dewa penggembala untuk pulih. Lu Yun perlahan menghela nafas. Jelas, Zhao Qing adalah orang yang memanggil Zhao Wushuang yang terakhir tidak tahu apa-apa tentang kutukan racun King Wu. Kutukan itu adalah seni yang unik bagi para dewa perdukunan, sementara para dewa perdukunan memakai kata dukun dalam nama mereka. Mereka juga adalah dewa, dan keturunan mereka yang sangat kejam dan jahat pada saat itu. Sebagai putri seorang kaisar ilahi, Zhao Qing secara alami tahu cara menghilangkan kutukan racun dari dewa perdukunan. Dia tidak menyadari keadaan King Yu sebelumnya, tapi dia mengerti setelah dia melihat Lu Yun mengeluarkan 4 mutiara, Fusang Purewut, dan pohon kehidupan kuno. Karena itu, dia segera memanggil Zhao Wushuang. Hanya saja, Zhao Wushuang tidak menyadari hubungan antara Zhao Qing dan Lu Yun, jadi dia bertekad untuk memainkan kartunya di dekat dadanya. Zhao Wushuang memiliki esensi dari 4 penjaga. Binatang kesengsaraan aneh yang muncul selama kesengsaraannya jelas merupakan campuran dari 4 Cardinal God Kings. Selain itu, fenomena kenaikannya juga berbentuk 4 binatang suci dan mengandung esensi mereka. Setelah menyatukan urutan kejadian, punggung Lu Yun basah oleh keringat dingin. Permaisuri Miral Star, Su Xiao Xiao, Xing Zi, dan bahkan Chen Xiao dan King Buyi semua berpikir bahwa 4 mutiara, Fusang Purewut, dan pohon kehidupan kuno akan cukup untuk meredakan kutukan racun King Yu. Namun, Zhao Qing telah menyadari dengan sekali pandang bahwa hal yang paling penting masih hilang esensi dari 4 penjaga. Itu adalah kunci sebenarnya untuk menghilangkan racun. Alasannya, kutukan racun King Yu terhubung dengan Dao abadi. Wabah apapun akan mencemari Dao itu sendiri. Sementara itu, 4 penjaga adalah makhluk suci yang lahir dari alam dan mewujudkan kekuatan tertinggi dari 4 arah mata angin. Dengan kata lain, esensi mereka adalah esensi alam dalam bentuknya yang paling murni. Hanya esensi seperti itu yang bisa menghilangkan racun yang begitu mengerikan sehingga mengancam seluruh dunia. Zhao Wushuang dengan lembut membuka tangannya, mengumpulkan bola cahaya biru, putih, merah terang, dan hitam dari tubuhnya dan mengirimnya perlahan mengorbit di sekitar King Yu. Dengan tindakan sederhana itu, wajahnya tiba-tiba memucat dan lututnya terlepas dari bawahnya. Inti dari 4 penjaga setara dengan intinya sendiri, jadi seperti yang diharapkan, terpisah dari mereka sangat melemahkannya. Lu Yun membantunya berdiri, lalu mengirimnya keluar dari ruang yang dibangun oleh formasi. Pasti akan ada orang-orang yang berusaha menghentikannya dari menghilangkan kutukan racun King Yu. Tempat ini akan menjadi sangat berbahaya dalam waktu singkat, dan dia tidak ingin Zhao Wushuang terjebak dalam baku tembak.
Hati-hati, aku bisa merasakan seseorang memata-matai kita, Empress Mirelstar tiba-tiba memperingatkan. Gulungan Dewa Penggembalaan di tangan, dia berdiri di tengah formasi besar, bintang kekaisaran, batu bintang api, dan batu bintang biduk berputar-putar di sekelilingnya. Kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan saat dia berjaga-jaga di atas King Yu. Siapa ini? Lu Yun mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat seperti apa dia. Dia tampak mati, namun juga hidup. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tatapan waspadanya menyapu sekeliling. Mo Yi, Lu Feng, King Buyi, dan Chen Xiao duduk bersila di depan keempat mata formasi dan juga bertindak sebagai penjaga King Yu. Mereka semua tahu bahwa kutukan itu melibatkan lebih dari sekadar King Yu sendiri. Kehidupan setiap makhluk di bawah Dao abadi dipertaruhkan. Lu Yun tidak berhasil menemukan Ghost Dragon dan Ghost Phoenix tepat waktu, dan Holy Lord Ashu tidak lagi berani mengekspos kehadirannya tanpa alasan yang baik agar dia tidak menarik perhatian dunia bawah dan diseret kembali. Oleh karena itu, satu-satunya yang tersedia untuk melindungi King Yu adalah mereka yang hadir saat ini. Lu Yun telah tergoda untuk mencari Qi Hai, tetapi juga khawatir pria itu mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya untuk menancapkan cakarnya ke King Yu dan mendapatkan kendali atas Dao abadi melalui dia. Dia mengeluarkan 3 fragmen yang belum dimasukkan dari gerbang abis dan menggunakan Tome of Life and Death untuk membangunkan pecahan neraka yang pecah di dalam, sementara dalam kegelapan, formasi 10 Raja Yama terbaring prima, dan siap. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior. Lu Yun mengangguk singkat. Musuh yang tidak terdeteksi adalah yang paling menakutkan, tapi karena permaisuri bisa merasakan kehadiran musuh khusus ini, dia tidak terlalu khawatir seseorang yang dapat ditemukan dapat ditangani. Gemuruh. Ruang bergetar hebat saat 4 peti mati raksasa muncul dan menyatu dengan langit. Pembawa peti mati Enuim, peti mati 9 Phoenix, peti mati Eneakilin, dan kura-kura berkaki 9. 4 peti mati jahat telah melayang ke langit neraka, kemudian muncul di dalam formasi dengan cara yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh Lu Yun sebelum menghilang ke atmosfer. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa apa yang terkubur di dalam keempat peti mati itu bukan lagi bagian dari mayat raksasa itu, tetapi 4 pedang yang bersinar dengan cahaya sedingin musim dingin. Mari kita mulai. Dia menarik napas dalam-dalam. Ledakan, ruang bergetar, dan tempat raksasa bumi dan langit mulai terlihat. Ranah pamungkas Dao peralatan. Seperti seseorang akan melunakkan senjata, Lu Yun memulai pemurnian pilnya, dan dengan pemurnian pil, dia akan membersihkan kutukan di dalam King Yu. King Yu menjejakkan kaki ke bumi dan langit, bersama dengan harta karun di sekitarnya, di mana kobaran api membakar sosoknya. Sebuah bengkel bumi dan langit tidak menyalakan api alami atau api neraka. Di satu sisi, itu adalah penggambaran eksternal dari kekuatan tanah. Dengan langit sebagai api dan tanah sebagai tungku, seseorang dapat memurnikan harta melalui dunia itu sendiri. Jejak rasa sakit melayang ke wajah King Yu saat sosoknya dilingkari kabut hitam. Kabut ini, tentu saja, adalah racun mengerikan yang terbengkalai di dalam dirinya. Tungku pil lainnya sudah lama terkorosi oleh racun mematikan. Suara mendesing. Lu Yun melambaikan tangannya dan memanggil Poison Fin ke tempat kosong di sebelahnya. Iblis itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot racun di dalam bengkel bumi dan langit. Sementara itu, berbagai harta karun di dalam tungku meleleh menjadi aliran cahaya dan mengalir ke King Yu. Meretih, api tak terlihat menyala dari sosoknya dan mulai mengeluarkan racun di dalamnya. Sesosok manusia melangkah keluar dari kehampaan dengan langkah terukur. Dia menganggap Lu Yun dan penempa bumi dan langit di depan pemuda itu dengan ekspresi dingin dan terpisah. Untuk beberapa alasan misterius, tidak seorang pun dari permaisuri Mirelstar, Chen Xiao, Mo Yi, King Buyi, Lu Feng, atau Raja Yama memperhatikan kedatangannya. Dengan demikian tanpa hambatan, pria itu tiba di depan Lu Yun seolah-olah sedang berjalan-jalan santai. "Ini kamu?" Lu Yun tiba-tiba berkata. "Jadi itu kamu." Lu Yun kedua muncul juga dan menatap sosok tinggi itu, matanya melebar karena terkejut. "Lu Yun, kamu benar-benar pria yang sangat beruntung. Tak kusangka kau akan menemukan cara yang tepat untuk membasmi kutukan racun." Pendatang baru itu menghela nafas pelan. "Karena itu, aku tidak punya pilihan selain datang kepadamu. Apakah pedang ilahi, Dongfang Hao mengirimmu ke sini?" Alis Lu Yun terjalin erat. "Pedang ilahi, Dongfang Hao." Pria itu menyeringai. Omong kosong itu. Dengan tepat, dahi Lu Yun agak rileks. Replikanya telah mencapai puncak alam abadi emas, dan sementara dia tidak sekuat salah satu monster kuno itu, dia cukup kuat untuk tidak takut pada siapapun. Setidaknya, dia tidak takut dengan keabadian Dao misterius.
Adapun pria yang menghadapnya, Lu Senhou. Lu Senhou. Lu Senhou. Bagaimana mungkin Lu Senhou? Ini adalah Lu Senhou yang sama yang awalnya menemukan alam hampa. Meski sudah mati, obsesinya yang masih tersisa telah bertahan dan kembali untuk membawa jalur kultivasi kembali ke dunia keabadian. Lu Senhou juga adalah pedang ilahi pertama yang ditemui Lu Yun, yang telah berulang kali muncul di pertempuran peringkat berdaulat dan pertempuran di Provinsi Senja. Sekarang tampaknya semua itu hanyalah gangguan yang tidak penting. Lu Yun pernah mengira Lu Senhou sebagai bawahan Dong Fang Hao sama seperti Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zi Chen, bahwa dia adalah seseorang yang Dong Fang Hao telah hidupkan kembali melalui metode khusus dan berubah menjadi dewa pedang dalam pelayanannya. Namun, dalam pertempuran untuk Provinsi Senja, Lu Senhou telah menampilkan tubuh dewa perdukunan dan membuat semua orang percaya bahwa ada dewa perdukunan atas perintah Sword Divine. Tapi sekarang, kedatangannya mengangkat tirai pada kebenaran yang sangat berbeda. Lu Senhou adalah orang yang menanam kutukan racun di dalam King Yu. Meskipun dia tidak berada di Xiankan ketika King Yu diracuni, sekarang tampaknya hampir pasti bahwa semuanya adalah rencana yang telah dia jalankan. Tenun demi tenun, putaran demi putaran, dari Donglin Tai Huang ke konstitusi kosmik, dia memutar plotnya seperti jaring raksasa yang menangkap seluruh dunia. Bahkan Lu Yun tidak bisa melihat keberadaan seperti apa Lu Senhou sekarang. Kemungkinan besar, pria itu telah meninggalkan Xiankan bertahun-tahun yang lalu bukan untuk menghindari kecurigaan, tetapi untuk mengatur semua skema lainnya. Mungkin Donglin Tai Huang mencari klan King dan meminta produksi seorang gadis dengan konstitusi kosmik juga terkait dengannya. Demikian juga, dia adalah orang yang membawa Lu Yun, King Yu, dan beberapa orang lainnya ke reruntuhan penjara Cakrawala, ke makam tempat bunga Dao berada. Juga di dalam makam itulah Dong Fang Hao telah meninggal, kemudian secara misterius hidup kembali untuk mendapatkan pedang kekacauan. Jelas, tidak ada yang kebetulan dan semua telah menjadi bagian dari rencana yang dibuat dengan hati-hati. Tetapi karena kemunculan bunga Dao dan penemuan alam hampa, baik Lu Yun maupun orang lain tidak memperhatikan keanehan ini. Faktanya, bahkan ketika Lu Senhou telah mengungkapkan tubuh dewa perdukunan, dia masih belum membangkitkan kecurigaan Lu Yun. Berkat kedatangannya sekarang, semuanya akhirnya terkunci pada tempatnya di benak Lu Yun. Dalam kondisinya saat ini, Lu Senhou tidak mati atau hidup. Dia bukan entitas bagi siapapun yang masih hidup, sedangkan bagi roh yang telah pergi, dia hanyalah bayangan yang tidak jelas. Di dekatnya, Permaisuri Miral Star, Chen Xiao, Mo Yi, Chen Buyi, dan Lu Feng semua merasakan sesuatu yang sedang terjadi, tetapi bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang bisa melihat Lu Senhou. Bagi mereka, dia sama sekali tidak ada. Di dalam kerajaan neraka, roh Lu Yun yang baru lahir membentuk saluran yang menghubungkan tubuh utamanya dengan Xing Chen, jadi replikanya juga bisa menggunakan seni kematiannya. Untuk alasan itu saja dia bisa mendefinisikan kehadiran Lu Senhou dengan mata spektral. Siapa kamu di dunia ini? Satu demi satu, Atlas pedang membentang di sekitar Lu Yun. Sekarang perintahnya atas mereka telah mencapai alam kesempurnaan yang besar, setiap pedang Atlas bisa mewujudkan 10.000 pedang terbang peringkat ke-9. 108 SWOT Atlas membubung ke langit, mengubah lingkungan menjadi lautan energi pedang. Sementara itu, tubuh utama Lu Yun tetap tidak bergerak dan terus melafalkan mantra, diam-diam menyempurnakan King Yu dengan menempa bumi dan langit. Aku, Lu Senhou tersenyum ringan. Bukankah kau sudah mengenaliku? Saya Lu Senhou. Dia melangkah maju dan dengan mudah melewati penghalang yang dibentuk oleh SWOT Atlas, tiba di depan Lu Yun. Baginya, SWOT Atlas adalah fatamorgana sederhana tanpa keberadaan yang nyata. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikannya dengan cara apapun. Tapi dia berhenti saat berikutnya, ekspresi gelisah di wajahnya. Api neraka. Melihat bola api hitam di depannya, dia dengan lembut melangkah mundur. Begitu, benda yang ada padamu adalah api neraka. Saya kira neraka Dao manusia purba juga harus Anda miliki, jika demikian. Api neraka yang bergejolak meletus dari Lu Yun dan mengubah ruang angkasa menjadi lautan api sejauh mata memandang. Cara biasa tidak efektif melawan Lu Senhou, tapi api neraka adalah kutukan bagi makhluk seperti dia. Tidak heran aku secara tidak sadar membawamu ke sana, hanya satu dengan kekuatan neraka manusia yang bisa membangunkan bunga Dao dan menghidupkannya kembali. Lu Senhou menurunkan pandangannya, senyum dingin dan kejam melintas di bibirnya. Meretih, sosoknya tiba-tiba menyala dengan api yang membakar ungu kabur. Seolah takut, api neraka segera berkontraksi menjadi bola dan kembali ke tangan Lu Yun. Api neraka, api yang pernah menghancurkan neraka manusia Nether Fire milik Violet Grave.
Dia pernah berkata bahwa api neraka adalah api terbesar di multiverse. Menurutnya, Netherfire jauh lebih rendah. Tapi di tangan Lu Yun, api neraka dibatasi oleh kultivasinya dan tidak bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Sebagai analogi, harimau mungkin adalah raja hutan, tetapi seekor anak harimau masih belum bisa menandingi serigala dewasa. Terlebih lagi, Netherfire pernah digunakan oleh makhluk tertinggi yang begitu perkasa sehingga mereka telah menghancurkan neraka. Dalam prosesnya, itu menyerap sebagian kecil dari kekuatan api neraka, jadi tidak heran penampilannya bisa memaksa api neraka kembali. Saya butuh 3 era penuh untuk menjalankan rencana ini. Meskipun King Yu bukan satu-satunya pion saya, pion ini menjelang mekar dan berbuah. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda merusaknya? Keren dan tenang, Lu Shenhou tampak lebih seperti pedang ilahi daripada Dong Fang Hao. Setiap langkahnya meninggalkan jejak ungu di udara, dan setiap kali dia melangkah maju, api neraka sedikit surut sebagai tanggapan. Namun, Lu Yun tetap pada pendiriannya. Karena rencana ini membawamu 3 era untuk ditata, aku hanya akan menggunakan 1 masa hidupku untuk memecahkannya. Tubuh Xing Chen berkilauan dengan cahaya 3 warna. Jantung, paru-paru, dan hati surga dan bumi berdenyut terdengar di dalam tubuh abadi emas yang sepele, beresonansi dengan ritme dunia. Mata spektral terbuka lebar, 2 sinar cahaya hitam setajam pedang meletus dari iris matanya dan menembus lebih dari 30 meter di udara. Siluet ilusi dari 10 Raja Yama muncul di belakang Lu Yun. Saat mereka memasukkan kekuatan mereka ke dalam replika Lu Yun, kultivasi Xing Chen meningkat secara dramatis, naik dari alam abadi emas puncak ke alam abadi Dao misterius. Sementara itu, sudut dunia ini bergetar hebat dan menghasilkan resonansi misterius dengan Lu Yun dan napasnya. Tidak berguna. Saya bukan makhluk hidup, jadi kultivasi dan alam makhluk hidup tidak berarti apa-apa bagi saya. Langkah demi langkah, Lu Shenhou berjalan menuju bengkel bumi dan langit. Aku akan jujur, seluruh dunia ini hanyalah kehampaan bagiku. Ledakan. Lu Yun akhirnya beraksi. Terbungkus dalam api sehitam malam, tinjunya meninju lurus ke wajah Lu Shenhou. Api neraka hitam berderak menjadi hidup seolah-olah tiba-tiba diberkahi dengan keberanian yang luar biasa, dan api itu tidak lagi mundur di hadapan api Nether. Meski begitu, Netherfire melompat dari Lu Shenhou dan menyebarkan api neraka, sementara tinju Lu Yun menembus sosok Lu Shenhou, seolah-olah pria itu hanyalah ilusi tanpa substansi. Tunggu apa? Lu Yun menatap tak percaya. Mengapa dia bahkan tidak bisa menyentuh Lu Shenhou? Untuk seseorang yang berdaging dan berdarah sepertimu, aku adalah non-entitas, sesuatu yang tidak ada sementara, bagiku, kalian semua juga tidak ada. Lu Shenhou menggelengkan kepalanya dengan lembut, berjalan melewati Lu Yun, dan datang di depan bengkel bumi dan langit. Namun, tubuh utama Lu Yun membuka matanya, dan 2 lingkaran cahaya biru menyala di dalam iris matanya. Bersenandung, Tome of Life and Death muncul di atasnya dan menghempaskan Lu Shenhou dengan pancaran cahaya yang menyilaukan. Apa itu tadi? Lu Shenhou terbang lebih dari 30 meter di udara sebelum berhasil menstabilkan dirinya dan mendarat di tanah. Dengan sangat tidak percaya, dia melongo melihat buku kehidupan dan kematian. Terselubung di dalam cahaya perunggu yang kabur, penampilan buku itu tetap tersembunyi, tapi itu menunjukkan kekuatan yang cukup besar untuk mengusir Lu Shenhou. Kekuatan ini lembut dan tanpa niat membunuh, namun itu adalah penghalang yang tidak bisa dia atasi meskipun dia sudah berusaha sebaik mungkin. Sama sepertiku sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Lu Shenhou menghela nafas pelan sebelum tersenyum. Kalau begitu beruntung aku tidak datang sendiri. Gumaman Lu Shenhou setenang bisikan, tapi itu membuat hati Lu Yun bergetar. Dia tidak sendirian. Siapa lagi yang datang? Xing Chen membuka mata spektral dan dengan waspada mengamati sekelilingnya. Gelap dan dingin, angin yang menakutkan bertiup melewati dan menimbulkan transformasi halus di dalam formasi. Mo Yi, Chen Xiao, King Buyi, dan Lu Feng berdiri pada saat yang sama, dengan waspada mengamati kegelapan yang tumbuh di sekitar mereka. Empress Miral Star memilih penampilan aslinya. Imperial Star melayang di atas kepalanya, 2 batu bintang lainnya mendarat di samping menempa langit dan bumi dan melindunginya dalam cahaya bintang yang tak terbatas. Formasi 10 Raja Yama juga terlihat, 10 Raja menempati posisi di 10 penjuru dan mengunci sekitarnya. Angin menakutkan berangsur-angsur tumbuh dalam intensitas, memenuhi udara dengan ratapan hantu. Ini bukan angin yin dari neraka. Lu Yun menarik napas dengan tajam saat merasakan angin yang aneh. Hati-hati hantu Akasha ada di sini. Hantu Akasha. Bala bantuan Lu Shenhou adalah hantu Akasha. Di udara, sosok putih berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan,
memenuhi semua orang dengan ketakutan. Hantu Akasha membawa senjata neraka, Lu Yun tiba-tiba menambahkan. Hati-hati jangan sampai mereka mengambil jiwamu. Dia pernah nyaris lolos dari nasib itu sendiri. Untungnya, King Yu telah berhati-hati terhadap angin dan mengekspos penampilan aslinya untuk menyebarkan batu bintangnya dan gulungan dewa penggembalaan, menyelamatkan hidupnya tepat pada waktunya. Dan sekarang, bentuk mereka samar dan tidak jelas, sejumlah hantu Akasha yang tidak diketahui telah tiba. Spesimen ini berbeda dari yang ada di Last Repose ras dewa. Orang-orang yang tinggal di sana hanya datang untuk menghancurkan altar yang diaktifkan dan lebih dekat dengan inkarnasi atau replika. Tapi yang ada di depan mereka, kabur dan gelap, adalah tubuh utama hantu Akasha. Semburan angin yin bertiup, sangat dingin sehingga membuat darah seseorang menjadi dingin. Permaisuri Mirrelstar memberi isyarat dengan lembut dengan jari-jarinya dan menyulap gulungan dewa penggembalaan, melepaskan cahaya putih murni dari harta karun yang melayang di udara seperti kelopak bunga teratai raksasa. Saat berikutnya, keheningan turun ke tempat kejadian. Ketika waktu kembali mengalir beberapa saat kemudian, hantu-hantu Akasha berhamburan dengan panik. Jadi sepertinya Scroll of Severding Immortals benar-benar bisa menekan hantu Akasha. Pertama kali mereka muncul, King Yu juga menggunakan gulungan itu untuk menakuti mereka. Namun, yang ini hanya bereaksi secara naluriah untuk sesaat sebelum menyerbu mereka untuk kedua kalinya. Mereka menggunakan berbagai senjata neraka, seperti rantai dan belenggu atau alat siksaan yang pernah ditemukan di 18 lapisan neraka, dan tatanan realitas yang sangat berdesir setelah serangan mereka. Hantu-hantu itu menjerit seperti binatang buas saat mereka menyerbu ke depan. Pada saat itu, bayangan tentang tuduhan serupa di neraka muncul di benak Lu Yun. Deja vu. Kedua adegan itu sangat familiar, jika tidak identik. Tunggu sebentar. Dia menegang ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bersenandung. Dengan goyangan lembut, gulungan dewa penggembala melesat menjadi jejak cahaya pelangi dan menembaki hantu Akasha. Tidak, jangan. Lu Yun melolong bahkan saat dia menerjang ke depan dan melemparkan dirinya ke arah gulungan itu. Bang! Gulungan itu menghantamnya dengan keras dan membuatnya terbang. Apa yang sedang kamu lakukan? Empress Mirrelstar menegur dengan lembut. Dia buru-buru pergi untuk membantunya, mengeluarkan pil penyembuhan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak dibutuhkan. Lu Yun dengan lembut melambaikan tangannya, membuka mulutnya lebar-lebar dan menghirup udara dengan cepat. Pop pop pop. Suara-suara aneh membentak di dalam Xing Chen, dan segera setelah itu, dadanya runtuh oleh gulungan dewa penggembalaan yang menggelembung lagi. Tubuhnya menampung 3 organ langit dan bumi, dan dia bukan makhluk dari daging dan darah, jadi dia bisa beregenerasi bahkan jika dihancurkan menjadi bubur. Semuanya palsu. Ini adalah tata letak kematian mutlak. Lu Yun perlahan menenangkan dirinya dan berbicara dengan perintah, hentikan serangan kalian, kalian semua. Segala sesuatu yang Anda lihat adalah ilusi, fasad. Hantu Akasha memang datang, tetapi mereka selalu disertai dengan tata letak kematian mutlak. Selama Anda tidak memicu tata letak, mereka tidak akan dapat membahayakan Anda. Lu Senhou membeku selama sepersekian detik. Dia tidak menyangka Lu Yun akan melihat keberadaan tata letak kematian mutlak. Terakhir kali, Lu Yun membuat kesalahan dengan membawa hantu Akasha ke kerajaan neraka, sehingga memicu tata letak kematian mutlak yang menyertai hantu itu dan memanggil segerombolan hantu untuk turun ke alam baka. Pada saat itu, dia menyadari bahwa apa yang disebut tata letak kematian tertentu bukanlah tata letak Feng Shui dalam arti sebenarnya, tetapi sesuatu yang mengelilingi hantu Akasha seperti domain pribadi. Selama seseorang tidak menyentuh tata letaknya, hantu Akasha tidak dapat benar-benar datang secara langsung. Tubuh utama Lu Yun tidak lagi memperhatikan Lu Senhou. Berkilauan gelap, cahaya misterius, Tome of Life and Death difokuskan pada menempa bumi dan langit sementara Lu Yun menenangkan pikirannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pemurnian racun King Yu. Heh, kau membalas usahaku dengan begitu mudah. Meskipun menantang, Lu Senhou tidak bisa menembus pertahanan Tome of Life and Death, dan hantu Akasha sama-sama tidak berguna melawan Lu Yun. Benar saja, kau pria yang luar biasa, Lu Yun. Seandainya Anda hidup di era primordial, Anda mungkin telah menjadikan kaisar kuno itu sebagai pengikut Anda. Permaisuri Mirrelstar membuka mulutnya, hendak menjawab, tapi Lu Yun menyeretnya ke sisinya. Jangan repot-repot menanggapinya, dia menyemburkan omong kosong murni. Ini bukan pertama kalinya Lu Yun menghadapi hantu Akasha. Selain itu, mata spektral sekarang bisa melihat semua rekayasa bahkan penyamaran King Yu sebelumnya akan dilucuti pada pandangan pertama. Demikian juga, mata spektral juga telah menyelami kedalaman tata letak kebangkitan. Jangan bicara, jangan bergerak.
Bahkan jika Kaisar Abadi Primordial datang sendiri, perlakukan dia seperti udara kosong, perintah Xing Chen dengan suara dingin. 10 Raja Yama secara alami mengikuti perintahnya pada surat itu, sementara Mo Yi dan 3 lainnya, dalam kapasitas mereka sebagai pelindung dari 4 mata formasi, juga tidak akan bertindak gegabah. Permaisuri Mirrelstar menghela nafas pelan. Memikirkan seorang permaisuri kuno yang mulia seperti dia akan diceramahi oleh seorang junior. Ketika jiwaku sudah sembuh sepenuhnya, mungkin aku juga harus memulai lagi dari awal dengan satu pemikiran terakhir ini, dia berangsur-angsur memudar menjadi ketiadaan. Apakah kamu mengatakan untuk memperlakukan Kaisar Abadi Primordial seperti udara kosong bahkan jika dia datang sendiri? Lu Shenhou tiba-tiba mengajukan. Lu Yun melemparkan pandangan ke samping, tapi tidak repot-repot menjawab. Itu, Kaisar Abadi benar-benar telah datang. Ketika suara Lu Shenhou jatuh, alunan musik abadi memenuhi udara dan pancaran abadi memancar dari langit. Seorang pria yang sangat tampan berjalan turun dari cakrawala dengan langkah terukur. Wajahnya mencolok dan fitur-fiturnya sangat indah. Tampil sebagai seorang pemuda, dia tinggi dan ramping, jubah birunya yang rapi merupakan sentuhan akhir yang tepat. Di dalam kehampaan, mata permaisuri Mirrelstar melebar ketika dia melihat pendatang baru. Dia menutup mulutnya dengan erat, nyaris tidak menghentikan dirinya dari berteriak karena terkejut. Kaisar Abadi. Kaisar Abadi dari era primordial. Kaisar Abadi yang menyatukan dunia di mana makhluk abadi dan iblis mengamuk, orang yang mendirikan dinasti abadi tertinggi. Palsu, itu pasti palsu. Bagaimana Kaisar Abadi muncul di tempat ini? Permaisuri Mirrelstar berteriak dalam hati. Siapa kamu? Yang mengejutkannya, dia mendengar Lu Yun berbicara kepada pemuda itu. Lu Yun sedang berbicara dengan Kaisar Abadi. Apakah pria itu nyata? Empress Mirrelstar menembak berdiri. Duduklah, itu bukan aku. Peringatan tepat waktu Lu Yun terngiang di benaknya. Dia membuka mulutnya, tetapi memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Kamu harus kembali ke gulungan Dewa Penggembalaan, senior. Jiwa Anda tidak lengkap, yang membuat Anda sangat dieksploitasi. Kamu tidak bisa menjaga ketenanganmu saat menghadapi godaan dari hantu Akasha. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mendekatinya dan mengambil gulungan Dewa Penggembalaan dari tangannya yang lemas. Dengan desahan lemah lainnya, permaisuri Mirrelstar menghilang ke dalam gulungan dalam sekejap cahaya dan harta karun itu berada di tangan Lu Yun. Pada awalnya, baik Lu Yun dan permaisuri Mirrelstar telah jatuh cinta pada tipuan Lu Shenhou dan memanggil hantu Akasha, yang menyamar di antara ilusi. Untungnya, itu telah diusir oleh gulungan Dewa Penggembalaan sebelum kerusakan lebih lanjut dapat terjadi. Baru saat itulah Lu Yun menyadari apa yang sedang terjadi. Kaisar Abadi yang diciptakan oleh tata letak kematian mutlak berbalik dan diam-diam menatap Lu Yun, yang membalas gerakan itu. Kami kalah. Yang sangat mengejutkan Lu Yun, gambar itu tiba-tiba berbicara. Mata spektral mengungkapkan, sesuatu yang tidak terduga. Seluruh dunia abadi hilang. Sebelum kematian saya melihat tangan raksasa yang tak terlihat menyatukan bagian tubuh kami yang robek dan mengubur kami di berbagai belahan dunia. Tubuhku terkubur di pusat dunia, di samping sesuatu yang akan menentukan nasib dunia abadi. Nada suaranya tiba-tiba berubah serius. Temukan dan ambil. Anda harus mengambilnya sebelum orang-orang itu menemukannya terlebih dahulu. Aura yang luar biasa melonjak dari Kaisar Abadi, melebihi alam abadi Dao asal dan bahkan alam masuk, primordial, dan utama. Kekuatannya telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Itu adalah alam murni giok, alam setelah alam murni tertinggi. Kembali dari mana kamu datang? Bentak Kaisar Abadi ketika dia melihat ke atas. Meninju dengan kekuatan tertinggi, dia menghancurkan tata letak kematian mutlak di sekitar hantu Akasha. Calon penyerang meledak seperti gelembung, kepergiannya ditandai dengan rengekan terakhir. Kalian semua juga gagal. Sebagai orang yang gagal, kamu harus menelan kekalahanmu dan kembali ke kehampaan daripada mengamuk seperti ini di siang bolong. Kabum! Satu demi satu, Kaisar Abadi meledakkan hantu Akasha menjadi tidak ada. Mereka tidak pernah hidup untuk memulai, yang berarti mereka tidak dapat dibunuh. Paling-paling dia bisa mengirim mereka kembali kemanapun mereka berasal. Hantu Akasha yang telah dibunuh oleh gulungan Dewa Penggembalaan juga tidak benar-benar mati. Sesuatu yang dikatakan Kaisar Abadi menarik perhatian Lu Yun. Hantu Akasha juga gagal. Apa artinya? Apakah hantu Akasha sudah seperti Kaisar Abadi Primordial sebelum kematian mereka? Pikiran Lu Yun kacau balau. Namun, dia memperhatikan bahwa Kaisar Abadi, seperti yang lain, masih gagal melihat Lu Shenhou yang asli. Lu Shenhou di mata permaisuri Mirrelstar adalah ilusi yang diciptakan oleh hantu Akasha dengan tata letak kematian mutlak.
Lu Yun tidak tahu apa itu Kaisar Abadi. Dia bukan hantu, dia juga bukan obsesi Kaisar, dia adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami, tapi dia bahkan tidak bisa melihat Lu Shenhou. Itu benar, kata Lu Shenhou sambil menghela nafas pelan. Kita semua gagal. Tetapi, gelombang kekuatan yang ganas melonjak darinya, mendorong bahkan Kaisar Abadi untuk berbalik dengan ngeri. Namun, dia masih tidak bisa melihat apapun di asal energi. Kami tidak akan tenang. Mengapa kita harus mengorbankan diri kita sendiri dan dao kita demi orang lain? Kami menolak untuk menerima takdir itu. Bam! Tiba-tiba, Lu Shenhou menyerang Kaisar Abadi dengan serangan telapak tangan. Kaisar Abadi secara refleks mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu, tetapi telapak tangannya langsung meninju tubuhnya dan membuatnya menjadi abu. Ini kamu, suara Kaisar Abadi berbisik di udara. Mereka adalah musuh, kamu harus berhati-hati. Kemudian, bahkan suaranya tersebar tanpa jejak di angin. Ketika Lu Yun menoleh ke Lu Shenhou, ekspresi Lu Shenhou menjadi tenang. Kau babi yang aku pelihara juga, Lu Yun, kata Lu Shenhou santai. Kamu belum cukup kuat, belum cukup dewasa untuk kusembelih. Mengenai hal itu, dia melihat buku besar kehidupan dan kematian yang kabur, itu pasti memiliki kelemahan, sama seperti segala sesuatu yang ada. Kami akan menemukan cara untuk melawannya. King Yu hanyalah salah satu pion kami yang lebih rendah, yang dilemparkan karena bosan. Senyum konspirasi tersungging di bibirnya. Bagian lain akan segera membuahkan hasil. Saya harap Anda bisa menyelamatkannya kalau begitu. Lu Shenhou perlahan menghilang, seolah dia belum pernah ke sini. Sebuah formasi tiba-tiba meledak di Taman Kristal, dan tempa bumi dan langit muncul di depan mata. King Yu duduk bersila di dalam bengkel, dikelilingi oleh asap hitam beracun. Pilar cahaya abu-abu keluar dari tubuhnya dan menembus cakrawala, tampaknya terhubung dengan sesuatu di atas. Saat Lu Yun membuat serangkaian segel tangan, cahaya abu-abu berangsur-angsur memudar menjadi putih bersih. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Dengan formasi yang rusak, beberapa orang memperhatikan apa yang terjadi di taman. Formasi telah menciptakan penyimpanan benih untuk menyembunyikan Lu Yun dan King Yu, namun, Lu Shenhou telah menghancurkan subruang ketika dia pergi. Pergilah. Yu kecil terluka, aku hanya mengobati lukanya. Xing Chen melonjak ke langit dan melepaskan aura yang luar biasa. Para dewa yang menyaksikan mulai, teringat saat pohon kehidupan kuno telah turun ke Provinsi Senja. Bahkan Dewa Iblis telah dikalahkan, yang cukup untuk mencegah mereka menyerang Lu Yun di wilayahnya sendiri. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa selain menonton bahkan jika dia membangun daonya di sini. Bam, 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 suara gemuruh besar bergema dari tubuh King Yu. Kunci kehidupan, Fusang Purewut, mutiara dari 4 roh, dan esensi dari 4 penjaga muncul dari tubuhnya. Dia telah mengubah perak cahaya bintang saat sinar pancaran kosmik mengalir turun dari langit untuk membasuh dirinya, dan dia tampak seperti seorang dewi yang melangkah keluar dari cahaya. Bersenandung, cahaya putih salju berkobar dari tubuhnya dan menghancurkan cahaya abu-abu dari sebelumnya saat bunga dao yang sebenarnya perlahan turun ke tempat kejadian. Bunga dao yang sebenarnya telah turun. Lu Yun dapat melihat bahwa bunga dao ini bukanlah yang memiliki jalur kultivasi, tetapi yang sebenarnya yang memiliki dao abadi. Bunga dari jalur kultivasi telah berubah menjadi kelopak kristal halus dan kembali ke bunga dao. Bunga dao yang sebenarnya. Pergantian peristiwa bahkan membuat Lu Yun lengah, tetapi dia segera mengambil tindakan yang tepat tanpa penundaan. Seluruh provinsi senja bergetar saat 4 pintu pedang raksasa muncul untuk menjaga provinsi. Menurut legenda, pengadilan Dewa Primordial memikat bunga dao dan menghapus runenya saat menggantikan dao abadi. Sebuah suara terdengar dari luar senja, lalu melanjutkan dengan teriakan panik, apakah kamu mencoba melakukan hal yang sama, Lu Yun? Apakah kamu bahkan punya otak? Lu Yun melihat dari balik bahunya ke arah pria itu. Mitra dao saya adalah Dao Sovereign, tokoh yang disetujui oleh bunga dao itu sendiri. Mengapa saya berusaha keras untuk menggulingkan dao abadi? Ledakan. Bunga dao bergetar saat lapisan kelopaknya terbentang untuk menghiasi provinsi senja. Apakah dia membangun tanah suci lagi? Banyak yang berteriak kaget dan tidak percaya. Lu Yun baru saja memanggil proyeksi bunga dao dalam upaya terakhirnya yang gagal untuk membangun daunnya, tetapi kali ini, bunga yang sebenarnya telah turun dan mekar di provinsi senja. Gelombang energi abadi yang kaya menyapu daratan. Lihatlah benang sari bunga itu, teriak seseorang. Apakah itu sebuah istana? Penonton memusatkan pandangan mereka untuk melihat lebih dekat ke pusat bunga, melihat istana kristal muncul darinya. Ukuran dan bahannya sangat tidak diketahui, dan pengerjaan yang sangat indah berada di luar kemampuan dunia ini.
Istana tampaknya lahir dari alam daripada dibangun oleh makhluk hidup. Apa itu? Harta karun, istana sungguhan, atau semacam warisan? Dari sudut pandang mereka di istana surgawi mereka, para kaisar surgawi dunia menyaksikan semua yang terjadi di Provinsi Senja, tatapan mereka menembus lapisan ruang. Setelah siksaan seumur hidup, kutukan racun di tubuh King Yu akhirnya dibubarkan oleh barisan harta dan penyempurnaan. Bercahaya dan berpijar, dia melihat ke atas ketika lapisan cahaya dao menyapunya dan istana yang bersinar melayang ke bawah untuk melayang di atas kepalanya. Perlahan, bunga dao memudar dan istana yang mempesona tumbuh semakin konkret. Dipaksa untuk membuka tangannya, King Yu memasukkan istana ke dalam tubuhnya. Perkelahian sesaat pecah di tanah dan udara karena semua orang menginginkan sepotong harta dari bunga dao. Bahkan Dewa Iblis muncul, tetapi semua tindakan dengan cepat dipadamkan saat seluruh provinsi terkunci. 4 peti mati jahat muncul kembali dari kehampaan dan melayang ke langit, mengatur diri mereka sendiri menjadi sebuah kotak yang perlahan-lahan tumpang tindih dengan 4 pintu pedang yang mengisolasi Provinsi Senja. Mendering, keempat pedang datang melolong di langit dan menghancurkan 4 peti mati. Kekuatan membunuh yang luar biasa memenuhi langit saat pedang raksasa berwarna cian, putih, merah, dan hitam muncul di udara dan menjadi satu dengan pintu pedang, mengubah formasi pedang menjadi kenyataan. Semua jiwa yang hidup di Senja bersujud di tanah untuk menyembah 4 pedang. Di perbatasan Senja, Sword Divine segera lepas landas dari tempat persembunyiannya. Dia tidak berani berlama-lama lagi. Dia tahu bahwa keempat pedang itu jauh lebih kuat daripada pedang kekacauan. Bahkan jika dia menemukan jantungnya dan memulihkan Sword of Heritage dan Sword of Slaughter, Sword of Chaos masih akan gagal dengan selisih yang besar. Keempat pedang tidak menghormati dao surgawi, atau hidup dan mati, dan mereka tidak mematuhi siklus reinkarnasi. Begitu keempat pedang menjadi satu dengan formasi pedang, keheningan turun ke dunia dan kesadaran besar surut dari atmosfernya, mengalihkan perhatiannya dari Provinsi Senja. 2 kera merah di Laut Utara bergidik dan berputar-putar, pergi tanpa berpikir lagi. Jika keempat pedang itu terkubur di dalam peti mati, lalu apa kerangka raksasa di Gunung Vast Space? Lu Yun bergumam pada formasi pedang yang menjulang di atas Senja. Baik mayat dan laut darah yang terkubur di dalam peti mati telah menghilang, digantikan oleh 4 pedang raksasa. Namun, bukan waktunya baginya untuk mengikuti garis pemikiran itu. Hampir semua perhatiannya terfokus pada King Yu. Begitu istana yang masih asli telah dimasukkan ke dalam tubuhnya, Lu Yun bisa merasakan sesuatu yang sangat familiar tentang dirinya. Seolah-olah mereka adalah pasangan yang dibuat di surga, takdir sendiri telah memutuskan mereka untuk bersama. Istana surgawi, dan kerajaan neraka. Pencerahan tiba-tiba menyerangnya. Secara tradisional, istana mengatur langit dan istana mengatur bumi. Manor itu sekarang telah menjadi kerajaannya di neraka, dan keduanya berkumpul untuk membentuk siklus reinkarnasi yang lengkap. Mereka tidak diciptakan oleh siapapun, tetapi lahir dari hukum alam antara langit dan bumi, buku kehidupan dan kematian. Baik istana surgawi dan manor telah diciptakan oleh buku misterius itu. Lu Yun telah menolak untuk mengatur hidup dan mati atau menentukan kebaikan dan dosa semua kehidupan semata-mata atas kebijaksanaannya sendiri. Inilah mengapa istana dan manor surgawi muncul, berubah menjadi 2 dunia yang ditentukan oleh hukum tertentu. Kerajaan neraka telah berevolusi dari neraka dao manusia yang rusak, sedangkan istana surgawi hanyalah struktur simbolis yang dirancang oleh bunga dao. Dunia nyata dari istana surgawi belum membuahkan hasil yang harus menunggu sampai kenaikan King Yu ke keabadian sebulan kemudian. Begitu dunia istana surgawi didirikan, pengadilan surgawi dari 9 jurusan, 10 daratan, 4 lautan abadi, dan 4 lautan tidak akan menjadi apa-apa selain tiruan yang buruk dari hal yang nyata. Bahkan pengadilan abadi primordial akan dianggap tidak sah jika mereka kembali. Kesadaran akan pentingnya perkembangan ini membuat Lu Yun dan King Yu sadar, dan King Yu tersenyum manis. Dia tidak pernah begitu riang sejak saat kelahirannya. Mimpi buruk terus-menerus menghantui setiap pikirannya, Haus Donglin dan racun di dalam dirinya telah menenggelamkannya dalam kesedihan dan keputusasaan yang tak ada habisnya, bahkan membuat napas menjadi cobaan berat. Kemudian dia bertemu Lu Yun, seseorang yang telah menghirup udara segar ke dalam hidupnya dan tetap berada di sisinya dalam segala hal. Mimpi buruknya akhirnya hilang hari ini, dan dia merasa lebih ringan dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Lu Yun mendarat di depan King Yu dan menariknya ke dalam pelukannya. Fenomena aneh antara langit dan bumi perlahan menghilang, dan kunci kehidupan kembali ke pohon kehidupan kuno, sedangkan kayu murni Fusang kembali ke gulungan Dewa Penggembalaan. Zhao Wushuang mengumpulkan esensi dari 4 penjaga, hanya menyisakan 4 mutiara yang berputar-putar di sekitar King Yu dan Lu Yun. Hei, hei, hei.
Apa yang kamu pikir kamu lakukan, bocah? Sebuah suara melengking menginterupsi momen kebahagiaan bersama pasangan itu. King Buyi tidak bisa tidak berkata apa-apa saat melihat Lu Yun memeluk adik bayinya. Mereka berdua belum menjadi mitra Dao. Sebelum King Buyi bisa masuk dan memisahkan mereka, Chen Xiao menariknya kembali. Apa sekarang? King Buyi memelototinya. Putuskan kultivasimu sekarang. Chen Xiao mengangkat alis, dan mulai lagi. Begitu dua pemberani yang tidak suci Chen Xiao dan King Buyi kembali ke dunia abadi, mereka memutuskan kultivasi mereka dengan tujuan mencapai alam hampa. Tak satu pun dari dua huligan nakal yang peduli tentang apa yang terjadi pada klan mereka. Sementara itu, putra mahkota Zhao Sengwang dengan senang hati pergi ke Xiankan dan meminta untuk naik tahta. Tidak ada yang memperhatikan apakah dia benar-benar berhasil atau tidak. Lu Yun menatap King Yu dengan tatapan berapi-api, menyebabkan dia menundukkan kepalanya karena malu. Ayo menjadi mitra Dao. Dia tiba-tiba menatap lurus ke arahnya. Ya, untuk sesaat tercengang, Lu Yun dengan cepat mengangguk dengan tegas. Menjadi mitra Dao di dunia abadi sama dengan menikah di dunia manusia. Jantung Lu Yun berdebar kencang, lalu dengan satu tendangan cepat, dia menendang dirinya sendiri replikanya melesat ke kejauhan. Jika ada yang akan menjadi mitra Dao, itu harus orang asli. Lu Yun memelototi replikanya dan mulai merasa iri pada dirinya sendiri. King Yu memutar matanya ke arah mereka berdua. Tuanku, Anda belum bisa menjadi mitra Dao. Gelong datang menyerbu keluar dari neraka. Dengan lambaian tangannya, keempat pedang yang menyatu dengan gerbang kembali ke tempat peristirahatan mereka di peti mati jahat dan kembali ke alam baka. Tuanku, kerajaan neraka baru saja berevolusi. Jika Anda membentuk ikatan Dao sekarang, penciptaan dunia istana surgawi akan dihentikan. Pelayan tua itu diam-diam mengamati sekeliling sebelum melanjutkan dengan nada hati-hati, jika itu terjadi, dunia istana surgawi akan ditaklukkan ke kerajaan. Anda tidak ingin pencapaian nyonya dibatasi, bukan, tuanku? Setelah mendengar itu, Lu Yun berbalik dan menatap King Yu dengan ragu. Apapun yang kamu katakan, jawabnya sambil tersenyum. Tidak ada lagi yang penting baginya sekarang. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu sampai kamu naik ke keabadian. Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Kami akan bergabung sebagai mitra Dao begitu istana surgawi Anda matang menjadi dunia. Masih ada waktu lebih dari 1 bulan sampai kenaikan King Yu. Jumlah waktu itu akan berlalu dalam sekejap mata, dan Lu Yun juga tidak terburu-buru. Setelah kenaikannya ke keabadian, dia akan dapat menjalankan bisnisnya tanpa hambatan dan benar-benar melepaskan ambisi besarnya. Sementara nerakanya berevolusi dari Dao manusia, dunia sejati dari istana surgawi telah lahir dari bunga Dao. Itu sangat berlawanan dengan kerajaan Lu Yun di neraka. Tuanku, saya percaya akan lebih baik jika Anda berkunjung ke dunia pusat sebelum nyonya naik ke keabadian. Anda harus mengambil dunia pusat dan menggabungkannya dengan istana surgawi, saran Gelong dengan serius. Dunia pusat, Lu Yun berkedip. Secara alami, dia tahu lokasinya. Dunia berdaulat yang didirikan oleh pertempuran peringkat berdaulat juga merupakan dunia pusat, di mana terkubur tak terhitung banyaknya dewa kuno dan ajaran serta warisan mereka. Dia selalu ingin pergi ke sana lagi, tetapi kesempatan yang tepat tidak pernah muncul. Selanjutnya, gerbang ke dunia pusat berada di Destiny City. Setelah Sovereign Ranking pertama diadakan di Destiny City 2 tahun lalu, penyelenggara telah menyelenggarakan yang kedua. Sejumlah besar abadi berbakat telah berkumpul sekali lagi di Destiny City, dan para jenius bermunculan satu demi satu. Sayangnya setelah itu, kekosongan yang menjadi tuan rumah pertempuran dan berisi dunia berdaulat tidak pernah terbuka lagi. Untungnya, ini tidak menimbulkan masalah bagi para pembudidaya dan makhluk abadi di dunia. Mentalitas mereka telah lama dikoreksi dan diatur di jalan yang benar. Pertempuran peringkat berdaulat ada demi pertukaran dan kemajuan bersama, bukan untuk memperebutkan warisan dan warisan kuno. Itu benar, mari kita berkunjung ke dunia pusat. Dunia pusat adalah jantung dunia abadi, jelas Gelong. Itu pernah menampung pengadilan abadi primordial dan merupakan medan pertempuran terakhir dari perang kuno 100.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ia mengalami kehancuran paling parah dan hampir menjadi dunia mati di mana Dao abadi tidak dapat dimanifestasikan. Ketika bunga Dao akhirnya diperbaiki dan proyeksinya mencapai multiverse, King Yu telah menemukan dunia kosong yang tidak bisa dimasuki oleh Dao abadi dunia pusat. Itu juga bagaimana Lu Yun berspekulasi bahwa dunia berdaulat adalah dunia pusat. Meskipun dunia pusat sekarang terfragmentasi dan mati, tetap saja itu adalah jantung dunia kita. Selain itu, batasan abadi yang luar biasa ditetapkan di sana. Tuanku,
Jika Anda berhasil menggabungkan dunia pusat dengan istana surgawi Nyonya, manfaatnya tidak kurang dari menunggu istana surgawi berevolusi menjadi miliknya sendiri. Berapa banyak yang Anda tahu? Lu Yun menatap Gelong dengan cemberut. Berkilauan dengan cahaya aureate, pohon karma menyampaikan umpan balik bahwa rasa hormat Gelong sangat tulus dan datang dari lubuk hatinya. Bahkan Tome of Life and Death tidak mampu mencegah pelayan tua masuk dan meninggalkan neraka seperti yang dia lakukan. Pelayan tua ini tahu segalanya namun, pengetahuanku tidak bisa dibagikan. Bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya, dunia itu sendiri akan ikut campur. Untuk mendemonstrasikannya, dia membuka mulutnya dan membuat gerakan seperti sedang berbicara tapi tidak ada yang keluar. Yang lebih aneh lagi adalah mulutnya seperti tertutup oleh kekuatan tak kasat mata yang mencegah Lu Yun membaca bibirnya. Apa yang dikatakan pelayan tua ini barusan adalah kebenaran dari perang primordial, Gelong menjelaskan tanpa daya. Lu Yun mengangguk. Perang yang terjadi 100.000 tahun yang lalu sangat kacau dan samar. Itu telah menghancurkan dunia abadi dan mendengarkan kekuatan aneh yang membangun banyak makam di dunia. Dari mana semua makam ini berasal, dan siapa yang mendirikannya untuk orang-orang abadi yang gugur dalam pertempuran, masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. Mungkin Gelong tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya. Kalau begitu Yu kecil dan aku akan berangkat ke Destiny City dalam 3 hari. Lu Yun menyatakan. King Yu mengangguk penuh semangat, menggenggam lengannya dan menolak untuk melepaskan tidak peduli apa kata orang. Lu Yun, kamu tidak boleh melupakan apa yang dikatakan Kaisar Abadi kepadamu. Permaisuri Mirrelstar muncul lagi setelah Gelong pergi. Dia merasa mustahil untuk melupakan penampilan orang yang dimuliakan itu. Terlebih lagi, dia telah dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Kaisar Abadi kepada Lu Yun. Item yang tidak bisa dilihat, adalah apa yang digunakan musuh untuk memusnahkan Istana Abadi Primordial 100.000 tahun yang lalu. Harta karun Kaisar Abadi, item yang terkait dengan kelangsungan hidup dunia abadi, akan segera muncul di dunia pusat. Dia memiliki kecurigaan yang samar tentang apa yang mungkin terjadi. Aku tahu. Sudah waktunya untuk berkunjung ke dunia pusat. Lu Yun mengangguk. However, buat persiapan untuk memasuki dunia pusat. Tuan Dongfang Hao memerintahkan dengan kemunculan yang tiba-tiba. Harta karun primordial dari dunia pusat akan segera terungkap. Namun, Anda harus berhati-hati. Perubahan di dunia bawah, serta pergerakan makhluk dari Laut Darah, semuanya karena harta itu. Guru Dongfang Hao telah pergi ke muridnya segera setelah kembali dari dunia bawah. Apa itu? Dongfang Hao bertanya dengan sedikit cemberut. Mungkinkah segel penaklukan abadi yang digunakan oleh Kaisar Abadi untuk mengelola dunia? Tidak, segel penaklukan abadi tidak bisa dibandingkan. Keberadaan item bertentangan dengan Dao Abadi dan dunia itu sendiri. Namanya tidak bisa diucapkan. Anda akan mengerti ketika Anda melihatnya. Itu telah muncul, akhirnya akan muncul. Jiang Chen, dasar orang menyebalkan tua yang tak tahu malu. Anda mencuri tubuh seorang junior. Apakah kamu tidak takut kerangka tua itu akan mengejarmu? Ekspresi Yin Jiuying berubah drastis ketika dia melihat Jiang Chen Xie yang sangat berubah. Kerangka tua itu sudah memilih yang ini dan memodifikasi tubuhnya untuk kepemilikan akhirnya, ejek Jiang Chen Xie. Terakhir kali, aku hampir mati di tangan seorang junior. Kali ini, aku akan mengubah junior itu menjadi zombie. Lupakan provinsi senja untuk saat ini. Yin Jiuying menolak dengan serius. Harta karun Kaisar Abadi akan segera muncul. Pergi ke dunia pusat dan dapatkan itu. Di dunia abadi, kehidupan berjalan seperti biasa. Kebanyakan abadi biasa, termasuk beberapa ahli Dao asal lumpuh, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Tetapi beberapa keberadaan khusus, termasuk semua Kaisar Surgawi, sangat merasakan sesuatu yang sedang terjadi, seolah-olah udara dipenuhi dengan energi yang aneh. Ah, itu adalah harta Kaisar Abadi yang dihormati. Di dalam ngarai gunung kecil, seorang pemuda berdiri dan meregangkan tubuh dengan santai. Karena surga mengizinkan saya untuk bertahan hidup dan dilahirkan kembali, saya akan berusaha keras dalam kehidupan ini untuk memperbaiki kejayaan kita dari 100.000 tahun yang lalu. Secara mengesankan, pemuda ini adalah pembangkit tenaga listrik primordial yang terlahir kembali. Mengaburkan gerakan, dia menuju Destiny City. Beberapa orang seperti dia dapat ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Para abadi primordial telah memiliki rasa bahaya yang tajam, dan banyak dari mereka telah mencari tempat persembunyian pada malam malapetaka. Meskipun pada akhirnya mereka mati, jiwa dan roh sejati mereka telah bertahan dan diam-diam menunggu kelahiran kembali. Ada juga yang keluar dari makam kuno. Dibangunkan oleh penjelajah makam pemberani di zaman sekarang,
pembangkit tenaga listrik kuno ini memiliki tubuh korban malang mereka dan menyembunyikan diri setelahnya. Setelah penemuan kembali alam hampa, mereka juga muncul kembali satu persatu. Destiny City sangat meriah akhir-akhir ini. Terlepas dari kota yang megah itu sendiri, banyak benteng telah didirikan di sekitarnya. Melalui 2 Sovereign Rankings, Destiny City semakin mengkonsolidasikan statusnya dan siap menjadi kota suci nomor 1 di dunia. Pada awalnya, penguasa kotanya tidak berencana untuk memegang lebih dari 1 Sovereign Ranking, tetapi kedatangan Qi Hai telah mengubah segalanya. Lu Yun tidak berpartisipasi dalam pertemuan kedua, tetapi sejumlah jenius dari seluruh dunia telah menanggapi panggilan itu dan berkumpul di Destiny City. Di bawah pengawasan Qi Hai, pertemuan ini menjadi kesempatan untuk berdebat dan bertukar pengetahuan satu sama lain, sehingga semua pembangkit tenaga listrik dunia kosong dapat bekerja sama untuk meningkatkan diri. Justru untuk penghargaan Sovereign Ranking inilah jumlah keabadian yang naik ke kosong di dunia terus meningkat. Setelah kebangkitan Dao City menjadi terkenal, metode ranah kekosongan yang tak terhitung mulai beredar, di samping berbagai metode menaik kehampaan, seni tempur, seni mistik, dan bahkan formasi langit dan bumi. Dalam lingkungan seperti itu, Destiny City tumbuh semakin makmur. Sementara itu, Qi Hai menarik tali di belakang layar dan terus memasukkan berbagai orang jenius dengan bakat luar biasa ke dalam faksi. Tentu saja, sebagai manusia, tujuannya adalah untuk merevitalisasi umat manusia. Dia ingin umat manusia sekali lagi berdiri di puncak dunia, mengendalikan Dao abadi, dan menguasai semua ras lain. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan membesarkan jenius untuk musuh potensial dan hanya memilih manusia yang telah diberkati dengan potensi besar. Hanya waktu yang tepat yang tersisa sebelum kita dapat membangun tanah suci Dao manusia dan menyalakan kembali kemuliaan umat manusia. Melayang di atas Destiny City, Qi Hai menatap ke langit. Dia juga telah memperhatikan harta kaisar abadi, tetapi itu tidak membuatnya senang. Harta karun itu terlalu kuat, terlalu mencolok. Itu bukan sesuatu yang Destiny City dalam kondisi saat ini dapat melibatkan dirinya. Dia sangat mendambakan harta itu, tentu saja, tetapi dia tidak dibutakan oleh keserakahan. Jika harta itu benar-benar jatuh ke tangan Destiny City, itu mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan dan memadamkan percikan harapan yang baru menyala. Dibandingkan dengan harta karun, yang paling dia pedulikan adalah masa depan umat manusia. Banyak tokoh besar di seluruh negeri telah mengirim para jenius di bawah sayap mereka ke Destiny City, sementara yang lain datang sendiri. Jalan menuju dunia pusat terletak di dalam prasasti berdaulat. Namun, itu datang dengan batasan yang tangguh. Yaitu, Dao abadi dilarang menginjakkan kaki di atasnya. Alam terbesar yang diizinkan adalah alam abadi yang tiada taranya. Kecakapan bertarung yang sebenarnya dihitung sedikit, karena hanya satu bidang kultivasi yang penting untuk pembatasan. Keabadian Void Ascended masih merupakan fenomena yang relatif baru. Terlepas dari kasus yang jarang terjadi, seperti Mo Yi atau Lu Feng, yang terkuat hanyalah makhluk abadi. Karena upaya Lu Yun dalam menyebarkan formasi langit dan bumi jauh dan luas, beberapa sistem lama yang tak tertandingi sekarang diberkahi dengan satu. Dalam kekuatan pertempuran, mereka dapat dibandingkan dengan makhluk abadi. Mereka akan menjadi protagonis utama dalam pertarungan untuk mendapatkan harta karun itu. Tuan Kota, rekan-rekan Taois yang berasal dari seluruh dunia telah berkumpul di kota takdir. Tolong buka jalannya. Semua kaisar surgawi telah datang ke Destiny City secara langsung. Tulisan kuno adalah satu-satunya tempat di mana orang dapat menemukan penyebutan harta kaisar abadi, tetapi mandat surgawi mereka dapat dengan jelas merasakan keberadaan benda itu. Kekuatan harta karun itu luar biasa, melampaui segel penaklukan abadi yang mewakili legitimasi dunia. Itu diklasifikasikan sebagai terlarang oleh dunia dan Dao abadi. Bagi banyak orang, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka setidaknya harus mendapatkan segel penaklukan abadi. Kaisar surgawi yang tercerahkan tampaknya adalah seorang pria muda. Sementara dia telah mencapai ranah Dao asal, dia belum sepenuhnya memahami hati seorang kaisar surgawi sejati. Ketika dia berbicara, cahaya terlihat menari di matanya. Tahta Nefrite Major saat ini kosong, dan para pengawal mayor, Art and Zither Science, hanya peduli untuk mempertahankannya dari invasi asing. Oleh karena itu, tidak ada yang mencegah Kaisar Surgawi ini untuk tiba di Nefrite Major secara langsung. Masih ada seseorang yang hilang jalan hanya akan terbuka ketika dia tiba. Penguasa kota takdir dengan lembut menggelengkan kepalanya. Oh, banyak yang berkedip karena terkejut. Siapa? Kaisar Surgawi yang tercerahkan mengerutkan kening. Lu Yun dari Provinsi Senja, jawab penguasa kota takdir. Lu Yun, bagaimana masalah ini berhubungan dengannya?
Kerumunan membeku selama sepersekian detik ketika mereka mendengar nama itu. Meskipun gubernur muda itu tidak terlalu kuat, provinsi senja telah berkembang sedemikian rupa sehingga banyak orang sekarang menganggapnya sebagai ancaman nyata. Pada awalnya, mereka mengira bahkan jika itu menjadi tanah suci Dao abadi, mereka dapat dengan mudah memilih untuk mengabaikan keberadaannya. Namun sayang, provinsi senja telah memamerkan taringnya. Di Witherdew Major, Das Palankes telah menginjak-injak segala sesuatu yang menghalangi jalannya dan menaklukkan banyak provinsi dan berbagai wilayah, sambil menimbulkan kerugian besar pada banyak faksi. Banyak dari mereka yang takut bahwa setelah cukup kuat, provinsi senja akan mengarahkan pandangannya untuk menaklukkan dunia abadi. Dia adalah alasan utama mengapa harta itu muncul, suara Qi Hai terdengar dari langit. Kaisar abadi primordial telah memilih bocah itu sebagai penggantinya. Qi Hai terlalu senang untuk membuat masalah bagi pemuda itu. Apa? Para kaisar surgawi yang telah melakukan perjalanan itu bangkit berdiri. Perasaan-perasaan tidak menyenangkan berkelebat dengan cepat di wajah mereka. Di dunia ini, tidak ada kaisar abadi, hanya kaisar surgawi, balas kaisar surgawi yang tercerahkan. Kaisar abadi adalah sesuatu dari masa lalu dan tidak dapat lagi mempengaruhi era baru ini. Qi Hai ini benar-benar berbakat dalam hal mempersulitku. Di dalam Destiny City, Lu Yun dan King Yu yang menyamar duduk di kedai teh dan mengamati pertukaran antara karakter perkasa ini dari jauh. Mereka mungkin akan menemukan cara lain untuk membuka prasasti batu bahkan saat aku tidak ada. Ada jalan di dalam Sovereign Stele untuk memulai. Terakhir kali, kehendak Dao abadi telah mengambil kendali dari Sovereign Ranking dan mengeluarkan harta utama Nephite Major, Path of Ingress, untuk menetapkannya sebagai jalan menuju dunia pusat. Menurut perhitungan saya, jalan dapat dibuka dengan mengumpulkan mandat surgawi dari semua 9 jurusan, 10 daratan, dan 4 lautan abadi. King Yu mengangguk. Benar saja, orang lain segera mengemukakan metode ini paksa prasasti terbuka dengan mandat surgawi dunia. Dunia abadi adalah alam yang luas dengan kekayaan berlimpah dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah metode yang King Yu dapat dengan mudah menghitung secara alami akan terjadi pada orang lain juga. Untuk mengaktifkan Sovereign Stele dan memasuki dunia pusat, diperlukan mandat surgawi dari ke-23 aspek. Namun, Kaisar Celestial Nephite, Witherdew, Exalted, dan True Spirit semuanya telah meninggal secara berurutan, mandat surgawi mereka kembali ke jurusan masing-masing. Dihadapkan dengan masalah ini, orang banyak menemukan diri mereka bingung bagaimana untuk melanjutkan. Ada cara lain. Suara Qi Hai terdengar lagi. Bukan tidak mungkin untuk mengganti 4 mandat surgawi yang hilang. Kami hanya membutuhkan penguasa Laut Timur, Barat, Selatan, dan Utara untuk memunculkan esensi dari 4 lautan. Penguasa dari 4 lautan. Kilatan keheranan dibagikan di antara kerumunan. Pengadilan Laut Utara tidak lagi dan Laut Barat juga tampaknya dalam kekacauan. Orang yang berbicara adalah Kaisar Surgawi Primus. Di antara 5 Kaisar Surgawi yang tersisa, dia adalah yang terkuat, 2 buah dao asal yang dia petik berkat mandatnya yang membedakannya dari yang lain. Kekeke, sebuah suara melengking datang dari langit, dengan cepat diikuti oleh bau busuk saat makhluk humanoid gemuk berjalan keluar dari kekosongan. Tidak akan ada masalah dengan pengadilan monster Laut Barat. Kaisar Surgawi Laut Barat sekarang adalah kita. Ge Yanxia dengan bangga mengumumkan, memamerkan perutnya yang besar ke arah orang banyak. Ketika dia menggunakan kami kekaisaran, keangkuhan dalam ekspresinya menjadi lebih jelas dari biasanya. Dengan lambaian ringan tangannya, bola cahaya keemasan muncul di atas telapak tangannya dan berkobar dengan aura metalik yang tajam esensi dari Laut Barat. Esensi ini tidak sepenuhnya sebanding dengan mandat surgawi dari salah satu aspek dunia. Secara teknis, 4 lautan bukanlah bagian dari dunia itu sendiri, hanya tali yang melilit dunia abadi yang mencegahnya untuk dibongkar. Tetapi jika menyangkut kekuatan, mereka cukup kuat untuk menandingi mandat surgawi manapun. Perbedaannya adalah bahwa sementara mandat surgawi dapat disempurnakan untuk menggunakan kekuatan seginya dan menambah kekuatan Kaisar Surgawi, esensi dari 4 lautan hanya bisa setara dengan harta bawaan yang kuat. Bahwa Ge Yanxia telah menjadi penguasa Laut Barat mengejutkan semua orang. Kaisar Surgawi tidak pernah menyebut Kaisar Monster dari 4 lautan sebagai Kaisar Surgawi, dan gelar Kaisar Monster bahkan kurang cocok untuknya, karena guk-guk laut berbulu telah dikeluarkan dari ras roh monster sejak dahulu kala. Kerumunan saling memandang, tidak yakin bagaimana memanggilnya. Mengapa kita tidak memanggilnya Kaisar Guk-Guk Laut Barat saja? Seseorang menawarkan. Siapa itu? Ketika Ge Yanxia mendengar kata-kata Kaisar Guk-Guk Laut Barat, kesombongannya langsung berubah menjadi kemarahan. Tanpa basa-basi lagi,
dia membangkitkan kekuatan esensi Laut Barat dan menyerang dengan energi logam tajam ke arah suara itu berasal. Ledakan. Ruang bergetar ketika lingkaran cahaya perak raksasa meledak dari ketiadaan dan menghancurkan balok emas. Sesosok tubuh tinggi dan tegap muncul. Kebanyakan yang hadir langsung lupa bernapas saat melihat penampakan itu. Itu adalah wanita dengan kecantikan luar biasa, tidak ternodai oleh cacat sekecil apapun. Setiap sentimeter kulitnya tampaknya telah dibuat dengan penuh kasih oleh tangan-tangan surga. Rambut perak panjang mengalir di punggungnya seperti sungai bintang yang membuntuti sampai ke tumitnya, sementara gaun sutra perak menempel erat pada sosoknya dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Kebanyakan pria di tempat kejadian, termasuk Kaisar Surgawi, menelan ludah. Siapa kamu? Bergelombang seperti gelombang daging, kelebihan lemak di wajah dan tubuh Ge Yanxia bergetar sangat kontras dengan pendatang baru. Cahaya perak, alih-alih suara lembut dan halus yang diharapkan, wanita itu terdengar sangat bersemangat dan gagah berani. Silverlight, kera merah. Kerumunan menarik napas dengan tajam. Kera merah kedua yang bahkan lebih menakutkan dan kuat daripada kera emas tinggal di pulau melayang di Laut Utara. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa, dalam bentuk manusia, dia akan memiliki kecantikan yang begitu menakjubkan. Tapi kerumunan menjadi kaku ketika, dengan sapuan lembut dari lengan kanannya, dia menyulap bola cahaya hitam di telapak tangannya. Di dalam bola, orang bisa melihat gelombang dan gelombang kekerasan yang bergelombang tanpa henti. Esensi Laut Utara. Esensi Laut Utara ada di tangan Silverlight, yang menyiratkan bahwa dia akan menjadi penguasa Laut Utara. Meskipun dia tidak menyebut dirinya seorang kaisar roh monster, dia adalah salah satunya kecuali nama. Segera setelah itu, kaisar monster dari Laut Timur dan Laut Selatan juga tiba. Kaisar Laut Timur adalah Xiang Liu yang berubah, binatang abadi kuno. Daripada binatang suci, dia adalah roh monster terus-menerus. Kaisar Laut Selatan adalah Bai Ze. Bai Ze adalah binatang suci kuno, tetapi bahkan di zaman sekarang, mereka masih termasuk di antara binatang suci yang paling mulia. Namun, tidak ada kaisar yang merupakan binatang abadi berdarah murni atau binatang suci, tidak seperti pangeran ketiga dari Laut Timur, Xiang Liu Hongzhen, seorang Xiang Liu darah murni, atau pangeran ketiga dari Laut Selatan, Bai Qi, seorang Bai Ze darah murni. Dengan para pendatang baru ini, para penguasa dari keempat lautan berkumpul. Namun, Kaisar Laut Timur dan Laut Selatan tidak datang secara langsung. Kaisar Laut Selatan berada dalam pengasingan, dan Kaisar Laut Timur menganggap dirinya sebagai keturunan langsung dari pengadilan abadi primordial dan terus-menerus berusaha menaklukkan dunia. Akibatnya, ada permusuhan luar biasa antara dia dan makhluk abadi dari 9 jurusan, 10 daratan, dan 4 lautan abadi. Jika dia mengunjungi Destiny City secara langsung pada saat seperti ini, dia akan segera dikerumuni oleh sejumlah pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia. Bahkan jika dia menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan selamat dari cobaan itu. Karena 4 kaisar surgawi dari 9 jurusan sudah mati, mari kita penguasa 4 lautan menggantikan mereka. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Kaisar Monster Laut Timur melirik Ge Yanxia, ketidaksetujuan melintas di matanya saat dia melakukannya. Penguasa 4 lautan menyebut diri mereka sebagai Kaisar Roh Monster atau penguasa laut, tidak pernah menjadi Kaisar Surgawi. Ekspresi gelisah bermain di wajahnya, Ge Yanxia melotot ke Silverlight dengan dendam yang luar biasa, tetapi tidak berani bertindak. Kera merah itu luar biasa kuat. Jika dia memutuskan untuk menyerang, bahkan guk-guk laut berbulu besar, ayah Ge Yanxia, tidak akan memiliki jalan lain selain mengendalikan amarahnya. Ayahnya adalah Dao Abadi asal primordial, sementara budidaya Silverlight jauh melampaui Dao Abadi. Dao Abadi terputus di era saat ini, jadi abadi kontemporer hanya tahu alam di atas Dao Abadi karena legenda. Tapi untuk tokoh seperti Silverlight, level itu tidak bisa lebih biasa dan biasa saja. Mari kita akan bersama-sama membuka gerbang ke dunia pusat. Apa yang terjadi setelahnya tergantung pada kemampuan individu, kata Kaisar Laut Selatan. Tidak secepat itu. Kita harus mencegah Lu Yun memasuki dunia pusat. Ge Yanxia menjerit dengan wajah lurus. Seni transformasi Lu Yun tidak ada bandingannya di dunia. Jika dia ingin masuk, apakah kamu bisa menghentikannya? Qi Hai tidak bergabung dengan pertemuan mereka, tetapi beberapa orang mengangguk dalam hati pada kata-katanya. Terakhir kali, Lu Yun datang ke Destiny City dengan menyamar sebagai teman King Yu, dan semua orang tidak menjadi lebih bijaksana. Sederhana saja, kita hanya membiarkan klan kita sendiri masuk ke dunia pusat. Semua orang dilarang masuk ke dalam. Ge Yanxia melamar sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak sedikit orang yang terdiam.
Semua pembangkit tenaga listrik utama di tempat kejadian menyadari identitas Qi Hai sebagai ahli pil terkemuka dari era primordial. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Karena dia menyebut Lu Yun sebagai pewaris yang dipilih oleh Kaisar Abadi kuno, tidak akan ada kesalahan. Provinsi Senja kini menjadi nama yang membawa bobot. Jika gubernurnya memperoleh harta tertinggi dari Kaisar Abadi di atasnya, dia akan memerintah tertinggi atas semua faksi lainnya, jadi tampaknya ada konsensus yang terbentuk tentang menjauhkan Lu Yun dari dunia pusat. Kaisar Laut Timur tiba-tiba tertawa. Apakah kita akan merampas kesempatan orang lain ini demi satu Lu Yun? Kesempatan seperti itu bukan milik kita sendiri seandainya perannya dibalik, Lu Yun pasti tidak akan menghentikan orang lain memasuki dunia pusat. Untuk berdosa terhadap seluruh dunia demi satu orang, jika demikian, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tanpa basa-basi lagi, Kaisar berbalik dan keluar. Kami juga pergi. Kaisar Laut Selatan dan Kaisar Naga dari Laut yang tidak bermasalah dengan cepat mengikutinya. 1. Makhluk mitos dalam budaya Jepang dan Cina yang tubuhnya menyerupai tangan dan kepalanya adalah manusia. Diyakini bahwa makhluk itu memakan mimpi buruk dan pengalaman jahat, dan karena alasan ini, orang-orang biasa menggantung gambarnya di gerbang masuk atau di dalam rumah. 710.